bisa melarikan diri. Sementara dia berjuang, dia mabuk oleh rasa manis di antara bibirnya. Perlahan, perjuangan Xiao Lingqi menjadi semakin lemah, dan lengannya yang menempel di dadanya kehilangan kekuatan, sedikit diturunkan, dan kemudian diangkat lagi dengan tenang. Dia memeluknya dengan ketakutan. Lehernya yang kurus dan halus juga sedikit terangkat. Dia mulai menanggapinya dengan linglung, sepertinya telah melupakan Xiao Lai dan Xiao Yun berada di rumah 15 meter jauhnya dan bisa melihat mereka sepanjang waktu. Sebuah rona merah memerah di wajahnya yang bersalju, perlahan menghangatkan tubuhnya, dan melelehkan rasa malu gadis mudanya. Setelah sekian lama, bibir mereka akhirnya berpisah. Xiao Lingqi bersandar di dada Yun Ce saat dia terengah-engah. Bulu matanya sedikit gemetar, wajahnya yang halus merah seperti bunga sakura, dan matanya tidak fokus seperti kabut, seolah-olah dia belum bangun dari mimpinya sekarang. Mata Yun Ce melihat ke bawah dan dia memanggilnya dengan lembut, bibi kecil. Jangan bicara, dahi Xiao Lingqi bersandar lebih keras ke dadanya, dan lengannya memegangnya lebih dekat, persis seperti ini. Peluk aku sebentar. Mem, Yun Ce berhenti berbicara. Keduanya bersandar diam-diam, merasakan kehadiran dan keberadaan satu sama lain dan berharap waktu bisa dihentikan pada saat ini selamanya. Bab 683, Old Man Duotian, of Legend. Di tepi benua langit yang mendalam, di tempat yang selalu damai. Semua yang kamu katakan, itu semua benar. Di dalam ruang misterius yang melayang di udara, begitu sunyi sehingga seolah-olah semuanya benar-benar beku. Di bawah totem Sun Moon raksasa berdiri seorang jangkung. Dia mengenakan pakaian putih, dan tidak memiliki aura di tubuhnya, cahaya dan kegelapan dari totem matahari bulan bersinar ke wajah rata-rata yang tidak memiliki fitur unik. Dia tampak berusia sekitar 30 hingga 40 tahun, tetapi matanya mengandung kedalaman yang tidak bisa dipahami. Di depannya, penatua ke-9 Sun Moon Divine Hall, Ye Guying, menundukkan kepalanya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan auranya, dan bahkan napasnya masuk. Di bawah langit, hanya ada satu orang yang bisa membuatnya bertindak dengan patuh. Master dari Sun Moon Divine Hall, ayah biologis Ye Xinghan, orang yang terdaftar di samping Saint Emperor, Sovereign of the Seas, dan Master Pedang sebagai 4 hegemon saat ini. Yang dengan gelar, Raja Surgawi, Ye Meixi. Menuju keraguan orang berjubah putih, tubuh Ye Guying tanpa sadar bergerak maju, dan berkata dengan hormat, menanggapi Raja Surgawi, tidak ada satu kata dusta dari apa yang baru saja dikatakan Guying. Menciptakan dunia, menghancurkan kehampaan, aura yang menutupi langit, menciptakan api dari ketiadaan. Hal-hal ini. Ye Meixi membelakangi Ye Guying. Kepalanya sedikit terangkat ketika dia melihat ke atas ke matahari Sun Totem yang tinggi di awan, melepaskan cahaya abadi. Guying, kamu selalu tenang dan bijaksana dan pikiran kamu selalu detail. Karena Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan sudah mengatakannya sendiri, saya tentu tidak akan meragukannya. Hanya saja saya tidak pernah berpikir bahwa keberadaan seperti itu telah bersembunyi di dunia ini. Petik 2. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku juga tidak akan berani percaya. Adegan di depan aula beku awan-awan muncul di benaknya, menyebabkan wajah Ye Guying tidak mampu mengendalikan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam di wajahnya. Bahwa Yun Ce tidak berguna 6 tahun yang lalu, titik ini pasti benar, tetapi 3 tahun yang lalu, dengan kekuatan alam mendalam bumi, dia sendirian mengalahkan 10 generasi muda Divine Phoenix Sekte. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari Kaisar Realem juga. Hanya 3 tahun telah berlalu, tetapi ia sekarang dapat membunuh 2 tuan tahap tengah dari aula Dewa Matahari kita. Ketika saya mengetahuinya, saya terkejut dan tidak bisa memahami bagaimana ini mungkin, tetapi setelah melihat master yang menakutkan itu, saya benar-benar mengerti. Hanya dengan bimbingan dari master seperti itu di luar dunia ini, orang aneh yang dapat menentang logika seperti Yun Ce muncul. Petik 2. Ekspresi Ye Meixi tidak berubah. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, lalu apakah kamu berhasil mendapatkan nama orang itu? Iya, Ye Guying mengangguk perlahan, aku mengambil risiko bahaya membuatnya marah dan meminta namanya. Dia tidak menghindarinya sama sekali dan langsung memberitahuku bahwa namanya adalah Doutian. Petik 2. Saat kata-kata, Doutian, keluar dari mulutnya, Ye Guying merasakan gerakan energi mendalam yang tiba-tiba di tubuh Ye Meixi. Mata setengah tertutup Ye Meixi tiba-tiba terbuka dan dia dengan paksa berbalik. Apa katamu, Doutian? Kamu yakin itu Doutian? Petik 2. Reaksi Ye Meixi mengejutkan Ye Guying. Dalam 1000 tahun, dia belum pernah melihat Raja Surgawi yang memandang rendah dunia mengungkapkan reaksi yang begitu kejam, jadi dia dengan cepat menjawab, dia mengatakannya sendiri. Dengan levelnya, karena dia mengatakannya, maka dia tidak akan menggunakan nama palsu. Petik 2. Gerakan yang tidak wajar muncul di mata Ye Meixi. Auranya masih tersebar di mana-mana. Tapi apakah dia mengatakan sudah berapa lama dia hidup? Dia tidak melakukannya, jawab Ye Guying. Namun, dia menyebutkan kata-kata, 10.000 tahun yang lalu, secara tidak sengaja. Dengan wilayahnya yang menakutkan, mungkin saja dia benar-benar telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Heavenly Monarch, mungkinkah Anda pernah mendengar nama Duotian? Petik 1 petik 2. Dia tidak melakukannya, jawab Ye Guying. Namun, dia menyebutkan kata-kata, 10.000 tahun yang lalu, secara tidak sengaja. Dengan wilayahnya yang menakutkan, mungkin saja dia benar-benar telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Heavenly Monarch, mungkinkah Anda pernah mendengar nama Duotian? Petik 1 petik 2. Ye Meixi menatap langsung ke Ye Guying. Dari pergerakan jiwanya, dia bisa yakin bahwa, paling tidak, Ye Guying tidak berbohong sama sekali.
Setelah beberapa saat, dia berbalik, suaranya lambat dan jauh, di zaman dahulu kala, yang setidaknya 10.000 tahun di masa lalu. Pada saat itu, nama Sun Moon Divine Hall belum dikenal oleh dunia. Pendiri aula surgawi kita, Ye Qihun, baru berusia 100 tahun, dan tingkat energinya yang besar baru saja di alam mendalam raja. Pada saat itu, apakah mereka orang biasa atau orang-orang dengan cara yang mendalam, ada satu nama yang semua orang tahu. Patua Duotian. Orang tua, Duotian, 10.000 tahun yang lalu. Ye Guiying tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berseru, mungkinkah? Dalam pengetahuan para praktisi mendalam saat ini, kerajaan mendalam monark adalah puncak umat manusia. Alam mendalam surgawi hanya ada dalam legenda, sebuah dunia yang tidak pernah bisa dicapai. Namun, dalam ingatan yang diwariskan oleh leluhur kita, nama alam mendalam surgawi tidak muncul setelah penampilan roh Phoenix 5.000 tahun yang lalu, meskipun itu diturunkan dari 10.000 tahun yang lalu. Ini karena, pada saat itu, Patua Duotian adalah seseorang yang dikatakan telah melampaui alam mendalam raja dan setengah melangkah ke alam mendalam surgawi. Petik 2. Divine mendalam, realem, Ye Guiying bergumam. Di era itu, budidaya Old Man Duotian berada di puncak dan berada pada tingkat yang ajaib. Jangan berbicara tentang seseorang yang bisa menyaingi dia, tidak ada orang yang bahkan bisa menjadikannya ancaman. Bahkan lebih mustahil bagi seseorang untuk membunuhnya. Petik 2. Lalu apa yang terjadi dengan Duotian orang tua ini nanti? Karena tidak ada yang bisa membunuhnya, maka apakah dia mati karena usia tua, atau setelah syok awal, hati Ye Guiying secara bertahap sampai pada kesimpulan. Tuan Yunce menyatakan dirinya sebagai Duotian, dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Orang yang oleh Raja Langit disebut Patua Duotian, yang pertama telah hidup setidaknya 10.000 tahun, nama yang terakhir itu menggetarkan dunia 10.000 tahun yang lalu. Duotian, adalah Patua Duotian, dari 10.000 tahun yang lalu. Tidak, Ye Meixi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Semua jejaknya lenyap begitu saja pada suatu hari. Tidak ada yang pernah melihatnya setelah itu, juga tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Seolah-olah dia tiba-tiba benar-benar menghilang dari benua langit yang mendalam. Tidak lama kemudian, sebuah rumor menyebar melalui benua langit yang mendalam, orang tua surgawi memiliki wawasan yang tiba-tiba dan secara resmi melangkah ke alam mendalam surgawi dari hanya setengah langkah dan menjadi dewa mendalam pertama dalam sejarah benua langit yang mendalam. Menerima kekuatan surgawi yang tak tertandingi dengan memahami hukum-hukum tertinggi, ia menerobos kekosongan dan naik ke dunia tingkat tinggi dengan cara mendalam. Sejak saat itu, Old Man Duotian tidak pernah muncul lagi, dan juga, Old Man Duotian, kedua tidak muncul. Satu-satunya hal yang setengah langkah ke alam mendalam surgawi, roh Phoenix, juga bukan manusia. Setelah 10.000 tahun, itu sudah cukup untuk dilacak. Orang-orang dari usia, Old Man Duotian, telah lama berserakan. Old Man Duotian benar-benar dilupakan, dan legenda alam kerajaan surgawi yang menjadi batas manusia telah semakin tertanam kuat. Jika bukan karena kenangan leluhur yang diwariskan setiap generasi untuk tidak pernah dilupakan, termasuk saya, tidak ada yang akan tahu nama Patua Duotian di dunia ini. Petik 2. Ekspresi Ye Meixi menjadi semakin cemberut. Sebagai seseorang yang menganggap dirinya tak terkalahkan, tiba-tiba mencari tahu tentang keberadaan tersembunyi di tingkat yang lebih tinggi di dunia ini, suasana hatinya secara alami tidak akan baik. Dia berkata dengan lembut, jika mereka berdua bernama Duotian, maka nama itu mungkin hanya kebetulan, tetapi dengan lebih dari 10.000 tahun dan kekuatan yang tidak dapat dipahami, itu pasti sangat sederhana, sehingga Duotian ini, mungkin menjadi Patua Duotian, dari ingatan leluhur kita. Petik 2. Meskipun dia sudah memikirkan ini sebelumnya, kelopak mata Ye Guiying masih melompat. Seseorang yang tak terkalahkan di seluruh dunia 10.000 tahun yang lalu, dengan setengah langkah ke alam mendalam surgawi, yang mungkin bahkan benar-benar memasukinya. Kemudian 10.000 tahun kemudian, sangat sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya dia. Tidak heran, dengan api yang dinyalakannya dari jari-jarinya, ia mampu mengubah seorang raja yang kuat menjadi apa-apa. Dari uraianmu, tebakan ini setidaknya memiliki peluang 70% untuk menjadi kenyataan, kata Ye Meixi dengan cemberut. Siapa yang mengira bahwa Duotian orang tua 10.000 tahun yang lalu tidak naik ke dunia tingkat yang lebih tinggi, tetapi tidak pernah meninggalkan benua langit yang mendalam. Mungkin, suatu hari, dia tiba-tiba memiliki pemahaman yang lengkap. Dengan demikian, ia menghapus semua jejak dirinya dan mengabaikan dunia. Sampai hari ini, ia masih hidup di dunia ini. Jika dia benar-benar mencapai level dalam legenda, maka memiliki umur lebih dari 10.000 tahun jelas bukan hal yang mustahil. Petik 2. Itu tidak mungkin salah. Itu jelas merupakan ranah yang melampaui alam mendalam raja. Ye Guiying, yang selalu berhati-hati dan tidak pernah mengatakan hal-hal absolut, berkata dengan nada yang melampaui kepastian absolut, Guiying telah berkultivasi selama ribuan tahun dan hanya selangkah lagi dari tahap akhir dari kerajaan mendalam monark. Dia berasumsi bahwa dia bisa melihat ke bawah pada seluruh benua langit yang mendalam, tetapi di depan aura orang itu, aku merasa seperti aku sekecil anak kecil. Tubuhku gemetaran tak terkendali, dan aku bahkan tidak bisa tetap tenang. Jika bukan karena penindasan absolut terhadap dunia, itu tidak mungkin. Petik 2. Absolute Monarch Sanctuary memiliki 10 orang aneh di alam mendalam monark, dan hanya dengan banyak waktu dan usaha mereka bisa membangun formasi mendalam spasial dan menyegelnya ke dalam gelang. Tapi itu hanya bisa digunakan sekali. Namun orang itu, dia memasuki ark mendalam primordial hanya dengan tubuhnya dan membawa Yun Ce kembali tanpa membahayakan. Ini jelas kekuatan untuk menghancurkan kehampaan yang hanya dimiliki oleh para dewa legenda. Petik 2.
Dari apa yang telah dia lihat dengan matanya sendiri, dengar dengan telinganya sendiri, dikombinasikan dengan nama, Old Man Duotian, yang digambarkan Ye Meixi secara langsung, semakin Ye Guiying memikirkannya, semakin terkejut dia. Keringat dingin mulai mengalir keluar dari dahinya. Mereka benar-benar membuat marah karakter sehingga mereka benar-benar beruntung bisa kembali hidup. Ye Meixi tetap diam untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan tenang, beritahu seluruh aula nanti, bahwa tidak ada seorang pun, sebelum saya menghapus perintah, diizinkan untuk memprovokasi Yun Ce, termasuk mereka yang berafiliasi dengannya. Petik 2. Dipahami, Ye Guiying mengangkat kepalanya dan mendengarkan perintah. Saat ini, bahkan jika dia 3 kali lebih berani, dia tidak akan berani melangkah ke Frozen Cloud Divine Hall lagi. Setelah sedikit ragu, dia berkata dengan hati-hati, Raja Surgawi, apakah kita perlu melonggarkan hubungan dengan Yun Ce? Bagaimanapun, Tuan Muda dan Yun Ce sudah memiliki dendam yang mendalam. Namun orang di belakang Yun Ce adalah Patua Duotian itu. Jika dendam ini tidak terselesaikan, saya khawatir. Ye Meixi membalikkan wajahnya dan melihat dengan mata seperti pedang beku, kamu takut. Ye Guiying tertawa masam dan berkata, menanggapi Raja Surgawi, Guiying beruntung dalam hidup ini untuk menjadi orang dari Aula Surgawi dan berdiri di puncak dunia. Saya sekarang berusia 1300 tahun dan tidak pernah tahu apa itu, ketakutan. Namun, Pak Duotian tua itu, benar-benar membuatku takut. Petik 2. Dia sudah menyapa, Tuan, Yun Ce secara langsung sebagai, Pak Tua Duotian, jadi sudah jelas bahwa dia secara tidak sadar sudah percaya semuanya. Bab 684 Konferensi Pedang Setan. Guiying tidak pernah merasakan ketakutan sebelumnya dalam hidupnya karena pada dasarnya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancam Aula Sun Moon Divine kita. Tetapi kekuatan Patua Duotian telah melampaui yang biasa dan masuk ke dunia surgawi, sesuatu yang melampaui yang kuno dan menerangi yang baru. Dia secara pribadi mengatakan bahwa menghancurkan Aula Sun Moon Divine kita akan semudah membalikkan satu tangan. Dan sebagai penatua Aula Surgawi kita, seseorang yang bertanggung jawab untuk mempertahankan warisan 10.000 tahun kita, itu adalah sesuatu yang aku tidak bisa menganggap enteng. Selain Old Man Duotian, Yun Ce itu juga menyebabkan darahku menjadi dingin. Ketika saya sedang menunggu Raja Langit untuk kembali, saya meluangkan waktu untuk mengumpulkan dan menggali semua informasi yang dapat saya temukan pada Yun Ce. Dan apa yang saya temukan menunjukkan bahwa orang ini memiliki karakter yang sangat arogan dan menghasilkan. Selain itu, ia akan membalas dendam yang terkecil, dan metodenya jahat dan tanpa ampun. Semua orang yang telah menyinggung perasaannya atau membuat musuh keluar dari dirinya, setiap orang dari mereka telah menemui akhir yang menyedihkan. Di masa lalu, dalam wilayah Divine Phoenix Sekte Besar, dia berani memberi mereka tamparan sengit di wajah meskipun tidak memiliki cadangan sama sekali. Mengingat temperamennya, jika dia mendapatkan kekuatan yang cukup, dia pasti akan datang untuk membalas dendam pada Tuan Muda, dan dengan melakukan itu, dia akan melibatkan dan membawa malapetaka ke seluruh Aula Sun Moon Divine kita. Apalagi. Ye Guiying menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, Raja Surgawi, aku tidak akan berbohong padamu. Dia tidak ingin melanggar sumpahnya untuk tidak membunuh hanyalah salah satu alasan mengapa Patua Duotian itu melepaskan kami hari itu. Alasan lain, alasan yang lebih penting, sebenarnya adalah dia menegur muridnya sendiri dan menegurnya agar tidak bergantung padanya, melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan pertengkarannya sendiri. Dan dia bahkan secara pribadi mengatakan bahwa Yun Ce hanya membutuhkan 3 lebih banyak tahun untuk menjadi tak tertandingi di bawah langit dan dalam 6 tahun, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menginjak-injak Aula Sun Moon Divine kita. Ye Meixi. Jika ini hanya ancaman potensial, kita bisa menyingkirkannya sebelum memiliki kesempatan untuk berkembang. Tetapi yang berdiri di belakang ancaman ini adalah Patua Duotian, yang kita tidak mampu memprovokasi. Jadi kita hanya bisa menyaksikan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Mengingat kemajuannya yang luar biasa cepat dalam hal yang mendalam, itu mungkin bukan fantasi belaka untuk percaya bahwa ia sebenarnya bisa tak tertandingi di bawah langit dalam rentang beberapa tahun. Selain itu, dengan temperamen dan tingkah lakunya yang sebelumnya, ancaman yang ia tunjukkan pada Aula Sun Moon Divine kami jelas bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng. Kata-kata Ye Guiying menyebabkan kelopak mata Meixi bergetar sedikit dan menyebabkan alisnya menyatu lebih erat. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan nada suara yang tenang, Hanner telah mengatakan ini padaku sebelumnya. 3 tahun yang lalu, di Ark Mendalam Primordial, Raja Iblis berwajah giok Istana Langit, Jiqian Rou, telah bertindak melawannya sebelumnya untuk melindungi Yun Ce. Apakah ini benar-benar terjadi? Memang, apa yang kamu katakan itu benar. Ye Guiying mengangguk. Mengenai masalah ini, lebih dari setengah Aula Sun Moon Divine juga tahu tentang hal itu. Dan itu karena ketika Ye Xinghan telah kembali dari Divine Phoenix Empire bertahun-tahun yang lalu, dia tetap dalam keadaan marah terus-menerus selama beberapa hari. Dan salah satu orang yang dia kutuk adalah Jiqian Rou yang sangat. Ye Meixi terdiam dalam keheningan yang dipelajari sebelum dia perlahan-lahan berkata, sebelum matahari terbenam hari ini, gunakan nama saya untuk membuat transmisi suara ke Grand Elder Grand Ocean Palace Mo Chen Feng, dan meminta dia mengirimkan satu kartu undangan lagi untuk mengundang Yun Ce untuk berpartisipasi dalam konferensi pedang setan yang akan berlangsung dalam waktu beberapa bulan. Karena Jiqian Rou dan Yun Ce memiliki beberapa sejarah bersama, dia akan menjadi orang yang paling cocok untuk menyampaikan pesan ini. Petik 2. Konferensi Pedang Setan. Ye Guiying mengangkat kepalanya dan wajahnya diselimuti kecurigaan, tetapi setelah perenungan singkat, dia berbicara, mungkinkah alasan mengapa Raja Surgawi berkunjung ke Supreme Ocean Palace adalah karena hal-hal yang menyangkut konferensi Pedang Setan. Itu benar, kata Ye Meixi sambil sedikit mengangguk. Pedang iblis itu, mungkinkah? Tentu saja pedang surgawi dosa surgawi itu.
Ye Meixi menjawab sambil mendengus dingin. Pedang surgawi dosa surgawi yang hilang selama 1000 tahun, itu sebenarnya berada di tangan istana samudera tertinggi selama ini. Tanya Ye Guiying dengan ekspresi kaget di wajahnya. Aku sudah memikirkan itu. Tidak, Ye Meixi berkata dengan suara dingin, tanpa emosi, Istana Samudera Agung hanya menyelenggarakan konferensi pedang iblis, tetapi orang-orang yang menyarankan untuk mengadakan pertemuan ini di tempat pertama adalah daerah pedang surgawi yang perkasa. Petik 2. Ah, jadi itu seperti yang kupikirkan. Jadi daerah pedang surgawi yang perkasa mengakui bahwa mereka mencuri pedang dosa surgawi-surgawi bertahun-tahun yang lalu. Petik 2. Ye Meixi tertawa dingin, apakah kamu benar-benar berharap bahwa rubah tua yang licik, Suan Yuan Wentian, mengakui hal seperti itu? Menurut kata-katanya sendiri, mereka baru saja menemukan pedang ini di daerah terpencil dan terpencil. Setelah mengakui bahwa pedang itu sebenarnya pedang dosa surgawi keluarga kerajaan malam abadi, mereka menyatakan bahwa pedang surgawi ini tidak boleh dimonopoli oleh daerah pedang surgawi perkasa mereka sendiri, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dibagi dengan semua pahlawan di dunia. Karena itu, dia secara proaktif menyarankan untuk mengadakan konferensi pedang setan ini. Dan untuk memperjelas bahwa dia tidak memiliki ambisi egois atau skema gelap yang melibatkan pedang, dia juga secara proaktif menyarankan bahwa konferensi pedang iblis tidak diadakan di daerah pedang surgawi yang perkasa dan bahkan secara langsung menyerahkan pedang dosa surgawi-surgawi kepada Istana Samudera Agung. Petik 2. Daerah pedang surgawi yang perkasa harus membawa kita semua untuk orang bodoh. Ye Guiying berkata dengan alis yang cekung, 1000 tahun yang lalu, 4 tempat suci bergandengan tangan untuk membasmi keluarga kerajaan malam abadi, tapi itu hanya setelah kita melakukan perbuatan itu. Yang kami temukan kami semua digunakan oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa. Eternal Night Royal Family diasingkan untuk dilupakan sementara Heavenly Sin Divine Sword menghilang juga. Kemungkinan besar, itu sudah lama jatuh ke tangan daerah pedang surgawi perkasa. Jadi mengorganisir apa yang disebut, konferensi pedang setan, ini dengan jelas menunjukkan bahwa wilayah pedang surgawi yang perkasa menghabiskan seluruh milenium tanpa berhasil mencoba menemukan rahasia pedang dosa surgawi-surgawi, jadi sekarang mereka tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan kita juga. Petik 2. Memang seperti yang kamu katakan. Tapi tipu muslihat di balik konferensi pedang setan ini cukup kuat untuk memikat semua orang. Ye Meixi melanjutkan ketika suaranya menjadi lembut, Suan Yuan Wentian secara pribadi mengatakan bahwa sangat mungkin bahwa pedang surgawi dosa surgawi mengandung rahasia untuk mencapai keilahian. Ini, Ye Guiying jatuh pingsan sebelum menggelengkan kepalanya dengan tegas. Itu hanya kata-kata murahan yang dilontarkan oleh Suan Yuan Wentian, itu pasti tidak mungkin. Jika tidak, bagaimana mungkin penjaga pedang ini, keluarga kerajaan malam abadi, telah dibersihkan? Rahasia mencapai keilahian. Meskipun jelas bahwa ini adalah sesuatu yang dimasak oleh Suan Yuan Wentian untuk menarik kita, bagi kita yang telah bertahan di puncak Realm Sound mendalam selama ratusan tahun tanpa mampu melangkah lebih jauh, itu adalah menggoda tak tertahankan. Selain itu, nada suara Ye Meixi berubah dan muridnya menjadi gelap saat dia melanjutkan, itu mungkin bukan hanya kata-kata kosong. Arti Raja Surgawi adalah 1000 tahun yang lalu, kekuatan Raja Malam Abadi adalah yang terlemah di antara para penguasa 5 tempat suci. Tetapi ketika dia mengamuk dan menjadi iblis, butuh 14 jam pertempuran sengit dan kekuatan gabungan dari para pemimpin tempat suci lainnya bersama dengan 17 penatua untuk mengalahkannya. Dan meskipun dagingnya dihancurkan, jiwanya tidak menghilang. Tidak hanya itu sepenuhnya dilestarikan dan semua yang kami bisa kumpulkan tidak cukup untuk menghancurkannya. Pada akhirnya, kita hanya bisa membayar mahal untuk menyegelnya menjadi peti mati jiwa dan membiarkannya menghilang secara alami. Sampai hari ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Malam Abadi setelah dia mengamuk masih menyebabkan hatiku bergetar karena ketakutan. Kematian tubuh tetapi bukan jiwa adalah kekuatan surgawi yang melampaui Realm Sovereign Deep. Setiap kali saya memikirkannya, saya memiliki perasaan yang mendalam bahwa kemampuan ini tidak dapat dengan mudah diberhentikan sebagai produk sampingan dari defilisasi. Dan jika seseorang mengatakan bahwa ini adalah kekuatan seseorang yang telah melampaui alam yang berdaulat sovereign dan mengambil setengah melangkah ke alam mendalam surgawi, itu tidak melampaui batas logika. Petik 2. Ye Guiying tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak hadir pada pertempuran sengit dengan Raja Malam Abadi selama bertahun-tahun yang lalu, juga tidak memiliki kualifikasi untuk hadir. Jadi dia tidak bisa benar-benar memahami kata-kata Ye Meixi. Ye Meixi berbalik dan melanjutkan, mereka yang diundang ke konferensi pedang iblis semua memiliki kemampuan untuk mencoba menguraikan rahasia di balik pedang dosa surgawi-surgawi. Hanya individu dan kekuatan terkuat di benua langit yang mendalam yang akan hadir. Mempertimbangkan kemampuan Yun Ce untuk membunuh protektorat balai surgawi kita, dia memiliki kualifikasi untuk hadir. Mengingat sifatnya yang angkuh, ia seharusnya tidak menolak menghadiri pertemuan kekuatan terkuat di dunia. Dan pada saat itu, Ye Meixi tidak terus berbicara, dan meskipun cahaya dari matahari bulan totem, murid-muridnya sangat gelap mereka tidak mengandung sedikit cahaya. Ye Guiying bangkit dari kursinya dan menjawab dengan nada hormat, saya mematuhi kehendak Raja Surgawi. Petik 2. Kamu boleh pergi, minta Haner untuk menjagaku setelah ini. Petik 2. Iya nih, Ye Guiying mundur 2 langkah sebelum pergi tanpa suara. Pada saat yang sama, Blue Wind Nation, Floating Cloud City. Bahkan jika seseorang mengalahkan Yun Ce sampai mati, dia tidak akan berpikir bahwa nama yang dia pikirkan dengan santai, Duo Tian, sebenarnya milik orang sungguhan. Memikirkan bahwa itu adalah nama pembangkit tenaga listrik mitos yang ada 10.000 tahun yang lalu dan memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi. Bahkan jika seseorang mengalahkan Yun Ce sampai mati, dia tidak akan berpikir bahwa nama yang dia pikirkan dengan santai, Duo Tian, sebenarnya milik orang sungguhan.
Memikirkan bahwa itu adalah nama pembangkit tenaga listrik mitos yang ada 10.000 tahun yang lalu dan memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi. Lebih jauh lagi, ini tidak hanya tidak memperlihatkan cacat dalam rencananya, itu juga menyebabkan pencegah yang dia buat berlipat ganda secara eksponensial. Sampai-sampai Ye Meixi telah memberikan instruksi pribadi untuk tidak mengganggunya. Itu juga menciptakan kesempatan baginya untuk diundang ke konferensi pedang setan. Pada saat ini, Yun Che, yang tidak mengetahui semua yang sedang terjadi, baru saja terbang keluar dan tiba di daerah timur Floating Cloud City. Dia melayang ratusan meter di atas saat dia dengan dingin menatap tanah di bawah. 200.000 tentara Divine Phoenix tersebar di perbukitan tanah di bawah. Mereka dibagi menjadi unit-unit yang terdiri dari 10, 100 atau 1000. Semua gerakan yang mereka lakukan menyebabkan tanah bergemuruh, menghasilkan suara gemuruh tak henti-hentinya yang datang dari segala arah. Xiao Lingqi telah memberitahunya bahwa setelah Divine Phoenix Army telah tiba, mereka tidak pernah memilih untuk menjaga diri di Floating Cloud City. Sejak hari kedua kedatangan mereka, mereka telah terlibat dalam aksi-aksi ini. Suara ledakan yang terkonsentrasi dan teredam terus hampir tidak berkurang dan telah berlanjut selama hampir 6 bulan. Konsensus umum di antara orang-orang dari Floating Cloud City adalah bahwa Divine Phoenix Army sedang melatih pasukan mereka. Tapi Yun Che secara alami tidak begitu naif untuk percaya bahwa mereka benar-benar melatih pasukan mereka. Karena tidak mungkin bahwa Divine Phoenix Army yang tak terkalahkan dibentuk menggunakan metode konyol seperti itu. Tetapi setelah mengamati mereka untuk jangka waktu yang lama, dia masih tidak bisa memikirkan bersama apa yang sedang dicapai oleh pasukan besar Divine Phoenix ini. Tanah yang rusak dan rusak jelas telah terbalik berkali-kali. Gerakan, jangkauan, dan frekuensi tindakan Divine Phoenix Army semuanya seragam dan jelas bahwa pelatihan selama setengah tahun telah mengebor tindakan ini ke dalam tulang mereka. Jasmine, bisakah kamu melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tanya Yun Che saat alisnya menyatu. Huff, apakah kamu perlu bertanya padaku tentang hal-hal seperti ini? Jawab Jasmine dengan kesal. Mulut Yun Che membungkuk pada sudut bengkok dan dia mengaktifkan, tersembunyi petir mengalir. Menyebabkan kehadirannya sepenuhnya tersembunyi. Setelah itu, dia diam-diam turun dan menyembunyikan dirinya di tepi perkemahan Dewa Phoenix. Sebelum terlalu lama, seorang prajurit Divine Phoenix Army meninggalkan regu pelatihan, dan perlahan-lahan melangkah menuju tempat Yun Che bersembunyi, menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami di bawah napas sambil mencoba melonggarkan baju besi di pinggangnya. Ketika dia mencapai tempat nyaman yang berada di belakang batu tinggi, sebuah tangan terlontar dari udara tipis dan mengunci tenggorokannya. Tentara itu merasa lehernya dipegang oleh penjepit besi yang seberat ribuan kilogram saat matanya melotot keluar dan beberapa pembuluh darahnya meledak. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara meskipun terkejut dan ngeri. Yun Che dengan dingin menatapnya dan cahaya yang mendalam melintas di lengannya. Pegangan mendalamnya langsung menerobos pertahanan mental prajurit dan melekatkan dirinya ke dalam jiwanya. Setelah itu, ingatan mengalir seperti air ke dalam pikiran Yun Che. Dalam sekejap, Yun Che menarik handle mendalamnya, dan dengan lambaian tangannya, ia melemparkan prajurit itu ke tanah. Mata prajurit itu masih terbuka lebar, tetapi dia tidak lagi bernapas. Setelah Yun Che menyerap ingatan prajurit itu, bukan hanya keraguannya tidak hilang, tetapi alisnya bersatu bahkan lebih erat. Itu karena informasi yang dia dapatkan dari prajurit itu menunjukkan bahwa perintahnya adalah untuk menjalani pelatihan khusus di lokasi ini. Isi dari pelatihan khusus ini adalah untuk mengumpulkan semua energi seseorang yang mendalam dan menghancurkannya dengan keras. Semakin keras semakin baik dan semakin berat semakin. Jika ada yang ketahuan, mereka akan ditampar dengan hukuman berat, dan hukumannya berat sampai pada titik di mana tentara dapat dieksekusi di tempat. Namun Yun Che tidak pulang dengan tangan kosong. Paling tidak, dia sekarang tahu nama satu orang, kemiripan dan lokasi dia biasanya. Feng Huwei, komandan besar dari 200.000 tentara Phoenix Suci ini, Jenderal Besar Huwei yang terkenal dan cemerlang dari kerajaan Phoenix Suci. Dia adalah seseorang yang memiliki garis keturunan Phoenix dan juga milik Divine Phoenix Sekte. Yang paling penting, bagaimanapun, adalah bahwa ketika Divine Phoenix Army turun ke Floating Cloud City, dialah yang mencoba untuk merebut Xiao Lingqi. Jika bukan karena bantuan Fen Juechen, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Tatapan Yun Che melesat ke arah tenggara. Disitulah tenda besar Feng Huwei berada. Dalam sekejap, dia berubah menjadi gambar setelah yang sulit untuk dilihat dengan mata telanjang saat dia bergegas menuju lokasi itu. Niat membunuh sedingin es berdesir di mata tenang itu. Bab 685 berarti itu terlalu luar biasa. Di tengah perkemahan Dewa Phoenix Dewa berbaring sebuah tenda merah besar yang berbentuk seperti api, itu sangat menarik. Sebagai komandan Divine Phoenix Empire yang ditempatkan di Floating Cloud City, Feng Huwei dalam suasana hati yang baik selama ini karena dia tahu pentingnya misi ini yang dia awasi. Dipercayakan dengan tanggung jawab yang begitu besar jelas menunjukkan kepercayaan dan betapa tinggi pemimpin sekte dan para penatua memandangnya. Setelah misi ini selesai, sangat mungkin posisinya di Divine Phoenix Sect akan meningkat. Namun, selama 2 hari terakhir, tentara yang melancarkan serangan terhadap Blue Wind Imperial City tiba-tiba menghentikan semua komunikasi, jadi dia merasa agak tidak nyaman. Apakah masih ada berita dari pasukan utama? Hanya ada 2 orang di tenda besar. Feng Huwei mengenakan pakaian ringan, dan dia duduk merosot di kursi kayu, secangkir minuman keras di tangannya, saat dia mendengarkan laporan wakil komandannya. Itu bukan hanya pasukan utama, komandan pasukan barat Han Xingzhao secara pribadi pergi dengan Penatua 25 untuk menyelidiki situasi di Blue Wind Imperial City dan kami juga telah kehilangan kontak dengan mereka.
Mereka bahkan membawa 50.000 pasukan dan ribuan kuda perang api dan binatang buas yang berasal dari udara, jadi seharusnya tidak ada masalah bagi mereka untuk maju dan mundur sesuai kebutuhan, tapi... Wakil-wakil Jenderal nomor 1 Feng Huwei, Tian Yi, mengatakan bahkan ketika ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajahnya. Mereka telah berlari dari satu medan perang ke medan perang lainnya selama lebih dari 100 tahun, tetapi mereka belum pernah mengalami situasi yang sedemikian menakutkan sebelumnya. 10.000 pasukan itu tampaknya baru saja menguap dari muka bumi dalam waktu 1 menit. Feng Huwei mengerutkan alisnya saat dia tenggelam dalam keheningan kontemplatif. Setelah beberapa saat, dia perlahan mulai berbicara, untuk menyebabkan puluhan ribu pasukan dan 3 tetua Divine Phoenix Sekte menghilang dalam rentang waktu yang singkat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan transmisi suara, untuk dapat melakukan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa wali yang berada di realem mendalam Sovereign telah muncul di Blue Wind Imperial City. Mendalam berdaulat, seorang raja, wakil komandan Tian Yi tersentak saat dia berteriak, bagaimana mungkin? Kaisar mendalam realem selalu menjadi batas di Blue Wind Nation, dan dalam sejarah 1000 tahun mereka, bahkan Overlord pun tidak pernah bangkit dari sana. Jadi bagaimana mungkin tiba-tiba ada seorang raja? Selain itu, para praktisi mendalam yang telah mencapai kekuatan alam mendalam yang berdaulat adalah eksistensi yang mirip dengan Kaisar Absolut di benua ini, jadi mengapa mereka repot-repot mengangkat tangan untuk membantu negara yang rendah seperti Blue Wind Nation? Petik 2. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Saya juga percaya bahwa Sekte Master dan semua tetua lainnya pasti sampai pada kesimpulan yang sama. Feng Huwei berkata tanpa ragu sedikit pun, jika orang mengatakan bahwa Blue Wind Nation tidak memiliki raja. Lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa pria berpakaian hitam yang mengerikan di Floating Cloud City? Kata-kata Tian Yi mati di tenggorokannya. Ketika dia mengingat pemandangan mengerikan yang telah dia saksikan setengah tahun yang lalu dan aura yang sepertinya datang dari kedalaman neraka, hatinya masih berdetak keras di dadanya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Sekte Master dan semua tetua juga telah mencapai kesimpulan yang sama. Feng Huwei membuang pot minuman keras yang sekarang kosong sambil terus berbicara dengan tenang, namun, bahkan jika ada raja yang menjaga Blue Wind Nation, dia hanya bisa melakukannya begitu lama. Divine Phoenix Sekte kami memiliki 12 raja seperti itu. Jadi orang itu benar-benar naif jika dia berpikir bahwa dia bisa menantang kekaisaran Phoenix Surgawi kita hanya karena dia juga seorang raja. Petik 2. Kata-kata jenderalaku benar sekali. Siapapun yang berani menantang kekaisaran Phoenix Surgawi kita, bahkan jika mereka adalah raja, pada akhirnya hanya mencari kematian mereka sendiri. Tian Yi menyatakan sambil menganggukkan kepalanya, hilangnya 700.000 pasukan dan hutang darah yang harus ditanggung membayar kematian 3 tetua Phoenix Surgawi. Saya percaya kaisar kita akan membuatnya membayar 10 kali lipat dari harganya. Dia berhenti sejenak dan kemudian menangkupkan tangannya dengan hormat sebelum melanjutkan, komandan ini juga memiliki masalah penting bahwa kebutuhan umum untuk membuat keputusan. Petik 2. Berbicara. Ya, Tian Yi melangkah maju 2 langkah dan berbicara dengan suara rendah dan tertekan, hanya sore ini saja, 11 tentara telah terbunuh, dan tubuh mereka semua ditemukan beberapa kilometer jauhnya dari perkemahan. Feng Huwei bahkan tidak kaget, jadi dia secara alami tidak marah. Itu karena terlalu banyak kejadian serupa terjadi dalam setengah tahun ini. Setelah periode waktu tertentu, tentara tiba-tiba hilang, dan ketika mayat mereka ditemukan, mereka menanggung jejak penyiksaan yang mengerikan, jadi jelas bahwa mereka telah menjalani interogasi. Dia tertawa dingin dan menghina, jangan khawatir tentang itu. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi yang berguna dari mereka. Petik 2. Tidak, kali ini situasinya agak berbeda. Tian Yi segera menjawab, kali ini, mayat-mayat yang kami temukan tidak memiliki luka luar, tetapi setiap prajurit memiliki ekspresi kaku dan kusam di wajah mereka. Jadi sangat mungkin seseorang menginvasi jiwa mereka. Pencarian jiwa. Feng Huwei bertanya-tanya ketika alisnya berkerut bersama, tetapi dia melanjutkan dengan dengusan dingin, untuk memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik pencarian jiwa. Sepertinya setelah mereka menghabiskan waktu yang lama meraba-raba di gelap, mereka akhirnya memutuskan untuk mengirim beberapa ahli. Petik 2. Komandan ini percaya bahwa sang jenderal harus lebih memperhatikan keamanannya sendiri mulai sekarang, saran Tian Yi. Tidak perlu khawatir, kata Feng Huwei dengan lambaian tangannya, dan dia terus berbicara dengan nada yang tidak khawatir, jadi bagaimana jika mereka berasal dari Four Great Sacred Grounds? Sekte Phoenix Surgawi kita memiliki perlindungan terhadap Dewa Grand Phoenix, jadi bahkan jika mereka memiliki nyali untuk membunuh pasukan kita, mereka tidak akan memiliki nyali untuk bergerak melawan jenderal ini. Jenderal ini memiliki garis keturunan Phoenix, jadi aku di bawah perlindungan Dewa-Dewa Phoenix sendiri. Petik 2. Lalu komandan ini terlalu khawatir tentang ini, kata Tian Yi dengan hormat. Melihat tingkah laku Feng Huwei yang percaya diri, dia ragu sejenak sebelum akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berbicara, Jenderal, selain menempatkan pasukan kita dan menjaga mereka tetap siap, mengapa sebenarnya kita melatih pasukan kita setiap hari? Komandan ini tidak berani membuat asumsi atau dugaan, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, semua prajurit dan perwira kita juga. Ketika dia berbicara tentang masalah ini, dia tiba-tiba merasa tatapan Feng Huwei menjadi dingin dan padat. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia tidak berani melanjutkan berbicara tentang topik ini lebih jauh. Dia malah buru-buru berkata, komandan ini telah berbicara secara bergiliran, saya memohon pengampunan dari jenderal. Petik 2. Selama Anda tahu Anda telah berbicara tidak pada gilirannya, maka itu baik-baik saja. Kata Feng Huwei dengan harum yang keras. Dia mengalihkan pandangannya dari Tian Yi sebelum melanjutkan untuk berbicara dengan tenang, jangan pernah menanyakan pertanyaan ini lagi.
Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini adalah sesuatu yang dipesan secara pribadi oleh Sekte Master sendiri. Jika kita menyelesaikan misi kita, kita semua akan kembali ke negara yang tercakup dalam kemuliaan. Jika kita mengacaukan ini, maka bahkan jenderal ini tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari kegagalan kita. Jadi ketika datang ke pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan, Anda harus menjadi anak yang baik dan tutup mulut. Ketika Anda perlu tahu tentang apa yang terjadi, itu secara alami akan diungkapkan kepada Anda. Mengerti. Tian Yi menjawab dengan tergesa-gesa dan dia tidak berani berbicara setelah itu. Oh, begitu. Maka sangat disayangkan bahwa Anda semua kemungkinan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat kemenangan Anda setelah semua. Petik 2. Suara angkuh dan mengejek tiba-tiba terdengar di udara dan sepertinya keluar entah dari mana. Tian Yi dengan kuat melompat dari tanah dengan pedang panjangnya langsung keluar dari sarungnya. Siapa ini? Ini adalah tenda utama Jenderal Agung, dan dijaga ketat oleh lapisan pertahanan. Dan selain dari semua ini, Feng Huwei sendiri adalah tuan tahap awal yang perkasa sementara Tian Yi juga tahta tingkat ketiga. Tetapi suara ini masih terdengar seolah-olah orang itu tepat di samping mereka dan mereka bahkan tidak memperhatikan kehadiran siapapun sebelum ini. Jadi meskipun reaksi mereka sangat cepat, rambut-rambut di tubuh mereka langsung berdiri karena syok yang hebat ini. Tian Yi mencengkeram pedang panjangnya dengan erat saat dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, tetapi dia bahkan tidak menangkap bayangan orang yang berbicara. Dia berbalik dan bersiap untuk mengambil tempat di samping Feng Huwei. Tetapi yang mengejutkan, dia melihat seorang pria muda mengenakan jubah emas tanpa suara berdiri bahkan satu kaki dari punggung Feng Huwei. Orang itu mengenakan senyum yang sangat dingin di wajahnya, dan matanya hitam seperti kolam di dunia bawah. Feng Huwei, yang memiliki kekuatan Overlord, memancarkan energi yang sangat besar dari setiap pori kulitnya saat dia memelototi dengan marah. Namun dia tidak memperhatikan pemuda yang berdiri tepat di belakangnya. Longsword di tangan Tian Yi bergetar keras saat dia berteriak, "Jenderal, jadilah di belakangmu." Feng Huwei secara otomatis menoleh, dan wajahnya menyentuh inci orang lain. Seketika, murid-muridnya menyusut ke titik-titik ketika dia melompat mundur. Ketika dia telah menegakkan tubuh, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh keringat dingin. Dia mengulurkan jari ke arah pemuda itu, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa wajah tamu tak diundang ini agak akrab. Tetapi setelah saat kebingungan itu berlalu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengucapkan kata-kata, "Kamu. Kamu adalah Yun Ce." Oh, ini benar-benar suatu kehormatan. Petik 2. Yun Ce. Tian Yi menoleh untuk melihat Feng Huwei. Yun Ce itu, bukankah dia sudah mati 3 tahun lalu? Sebagai anggota Divine Phoenix Sekte, tidak hanya dia memiliki status jenderal besar, kekuatannya yang mendalam juga telah mencapai realem tiran mendalam, jadi secara alami dia memiliki kualifikasi untuk bersaing di turnamen ranking 7 negara. Jadi wajah ini milik orang yang telah menginjak-injak seluruh martabat Sekte Phoenix Surgawi mereka, bagaimana ia bisa melupakannya? Kamu sebenarnya masih hidup, kata Feng Huwei dengan suara yang dalam. Jika itu adalah Yun Ce 3 tahun lalu, Feng Huwei pasti tidak akan takut. Tapi barusan, Yun Ce berdiri bahkan tidak 1 inci di belakangnya, tapi dia tidak melihat satu hal pun. Bahkan jika dia bodoh, dia akan mengenali tingkat kekuatan yang diperlukan untuk melakukan prestasi seperti itu. Selain itu, meskipun tidak ada sedikit pun energi yang dalam yang terpancar dari tubuh Yun Ce, tatapannya saja yang menyebabkan jantung Feng Huwei mulai berdetak cepat di dadanya. Semua hal ini ditambahkan bersama membuktikan bahwa Yun Ce berdiri di depannya, yang seharusnya sudah mati sejak lama, memiliki kekuatan yang jauh lebih menakutkan daripada 3 tahun yang lalu. Dan kamu akan mati sekarang, kata Yun Ce dengan tawa rendah, dingin sebagai aliran niat membunuh sedingin es yang terkunci tepat ke Feng Huwei. Bahkan tidak berpikir untuk menyakiti jenderal aku. Tian Yi memberikan tembakan ganas saat dia melambaikan pedangnya untuk melindungi Feng Huwei. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan menusukkan pedang ke dada Yun Ce. Tetapi pada saat yang sama, dia tumbuh semakin dan semakin bingung karena keributan besar terjadi di sini, namun tidak ada reaksi dari para penjaga di luar. Mungkinkah semua penjaga sudah diurus olehnya? Tapi jelas tidak ada pergerakan di luar sama sekali. Pada saat yang sama, semua penjaga berdiri dengan perhatian di luar tenda besar, ekspresi mereka dingin dan suram. Sementara, cermin beku and ilusori, yang tidak berwarna dan tak berbentuk telah menelan seluruh tenda, dan di ruang ini yang dikontrol Yun Ce, tidak ada suara atau aura bisa melarikan diri dari dalam. Di ujung pedang Tian Yi muncul pusaran yang mengejutkan, dan meskipun serangan pedang ini tampak sederhana dan tanpa berkembang, itu adalah serangan yang menggunakan semua kekuatannya. Tapi Yun Ce bahkan tidak bergerak 1 inci pun saat dia menunggu pedang Tian Yi menembus dadanya. Melihat bahwa Yun Ce tidak punya niat untuk menghindar, secercah samar sukacita muncul di mata Tian Yi saat semua energi yang mendalam di tubuhnya melonjak maju dan berkonsentrasi pada ujung pedang yang dengan kuat menyodorkan ke arah hati Yun Ce. Sebuah serangan pedang yang berisi semua kekuatan Arashi dapat dengan mudah memotong baja halus, namun ketika pedang ini dengan kuat menyentuh dada Yun Ce, tidak ada satupun suara yang terdengar. Tian Yi merasa seolah pedangnya tiba-tiba menjadi kosong dan semua energi besar yang telah dilepaskannya meledak di dalam kehampaan, ini karena menghilang tanpa jejak. Pedang panjang Tian Yi menekan dada Yun Ce saat dia berdiri di sana, benar-benar ketakutan dan kehilangan kata-kata. Detik berikutnya, pedang panjang di tangannya menggigil, dan tubuh pedang tersebar menjadi awan partikel debu kecil yang melayang ke lantai. Yang tersisa hanyalah gagang pedang yang masih dia genggam. Tian Yi memiliki ekspresi bingung di wajahnya, matanya tidak fokus sama sekali dan seluruh tubuhnya berdiri di sana, tidak bergerak. Setelah kehancuran pedangnya, dia juga runtuh seperti balok kayu di lantai.
Matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada gerakan di dalamnya. Tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya, juga tidak ada kehidupan dalam dirinya. Tian Yi. Feng Huwei maju selangkah sebelum segera melompat mundur. Dia menatap Yun Ce dan ekspresinya gelap dan berat. Dia bahkan tidak bisa melihat metode yang digunakan Yun Ce untuk membunuh Tian Yi. Jenderal Besar Huwei. Yun Ce tertawa dingin ketika dia memandang Feng Huwei, dan niat membunuhnya begitu kuat sehingga dia menyebabkan tubuh Feng Huwei kejang, sepertinya dia bahkan tidak berani menggerakkan satu otot pun. Yun Ce melanjutkan, saya mendengar itu beberapa bulan yang lalu, ketika Anda memimpin pasukan Anda ke Floating Cloud City, Anda memberi perintah untuk menangkap bibi kecil saya. Suara Yun Ce tiba-tiba menjadi gelap dan dingin, kamu benar-benar memiliki keberanian. Kata-kata Yun Ce menyebabkan kelopak mata Feng Huwei berkedut. Dia sangat jelas tentang siapa yang Yun Ce bicarakan. Karena ketika dia bertemu dengan Xiao Lingqi di Floating Cloud City, kedua penguasa kota dengan sopan memperkenalkannya sebagai bibi kecil Yun Ce, dan itu membuatnya sangat bersemangat pada waktu itu. Pada saat ini, dia langsung tahu mengapa Yun Ce ini yang telah kembali dari kematian, tiba-tiba datang untuk mengunjunginya dan mengapa Yun Ce memiliki keinginan yang kuat untuk membunuhnya. Dia telah mendengar lebih dari sekali bahwa salah satu dari sekte terkuat di Blue Wind Nation, sebuah sekte besar yang bertahan selama 1 milenium, dengan kejam terhapus dari muka bumi karena kejahatan menculik bibinya yang kecil, dan dia bahkan tidak meninggalkan jejak di belakang. Feng Huwei tetap tenang dan menekan rasa takut yang muncul di dalam dirinya. Senyum dingin muncul di wajahnya sebagai gantinya ketika dia berkata, kamu ingin membunuhku. Itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki nyali atau tidak. Petik 2. Oh, sudut mata Yun Ce berkedut. Kamu mungkin memang memiliki kekuatan untuk membunuhku sekarang, tapi, Feng Huwei mengulurkan tangan dan menunjuk ke pelipisnya sendiri, tapi ada jejak jiwa yang diletakkan oleh guru sekte sendiri di dalam jiwaku sekarang. Jika Anda berani membunuh saya, maka 30 detik terakhir dari ingatan saya sebelum kematian saya akan langsung dikirim ke sekte master. Jika Anda berani membunuh anggota sekte Phoenix Suci, kematian Anda selanjutnya akan lebih menyedihkan, dan semua orang yang berhubungan dengan Anda akan mati dengan menyedihkan juga. Jadi jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku. Petik 2. Oh, sungguh, ekspresinya tidak berubah sesuai dengan apa yang diharapkan Feng Huwei, sebaliknya, tatapannya menjadi terhibur dan dia tertawa dingin yang membawa penghinaan yang bahkan lebih mendalam, kalau begitu. Itu terlalu indah. Bab 686 Endowmen Kekuatan yang Dalam. Saat suara Yun Ce jatuh, sosoknya tiba-tiba kabur. Feng Huwei, yang sarafnya gelisah, tiba-tiba menyadari itu, tetapi sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, sebuah tangan sudah membentuk genggaman maut di tenggorokannya, seluruh prosesnya sangat cepat sehingga matanya pada dasarnya tidak dapat mengikuti gerakan Yun Ce. Dalam ketakutan, Feng Huwei berusaha untuk dengan cepat mengedarkan energi yang mendalam di seluruh tubuhnya, tetapi tepat ketika energi yang mendalam akan meledak, kekuatan raksasa dan menghancurkan bumi sudah liar melonjak ke dalam tubuhnya, dan itu langsung menekan kekuatannya yang mendalam dan menyebabkan gelombang energi yang dalam yang hampir meledak menghilang tanpa jejak. Feng Huwei pucat karena ketakutan, Yun Ce bisa muncul tanpa suara di belakangnya tanpa mengeluarkan jejak keberadaannya. Dia juga bisa membunuh Tian Yi dengan cara yang sama. Dua hal ini saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa kemungkinan besar kekuatan Yun Ce saat ini jauh melebihi kekuatannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa jurang pemisah antara kekuatannya dan kekuatan Yun Ce sebenarnya sangat besar. Sebagai Jenderal Besar Huwei dari Divine Phoenix Empire, yang selalu diberi status tertinggi, dia selalu bangga dengan kekuatannya sendiri, tetapi di bawah penindasan energi yang mendalam Yun Ce, dia bahkan tidak bisa mengedarkan energi yang dalam sendiri, jauh kurang menyebabkan energinya yang dalam menjadi liar. Pupil Feng Huwei tumbuh begitu besar sehingga mereka tampak seperti akan meledak. Dia awalnya memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Yun Ce, dia masih akan memiliki kesempatan 60% untuk bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Tapi sekarang tangan Yun Ce ada di tenggorokannya, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawannya. Bahkan membuat suara tunggal adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Apakah kamu masih akan terus bertanya apakah aku punya nyali untuk membunuhmu atau tidak? Yun Ce tertawa dingin dan menghina, kamu berani menyebut dirimu jenderal besar yang disebut Huwei, namun kamu sebenarnya sama naifnya dengan babi yang bodoh. Petik 2. Ledakan. Setelah pelepasan energi Yun Ce tanpa belas kasihan ke tubuh Feng Huwei, ledakan teredam terdengar dari tubuh Feng Huwei. Seluruh tubuhnya kejang parah, dan darah mengalir dari ketujuh lubang, kesadarannya dengan cepat menghilang, dan pada saat ini, handel mendalam Yun Ce membengkak dan memasuki jiwa Feng Huwei saat ia dengan cepat membaca semua ingatannya. Itu sangat normal bagi seorang prajurit Divine Phoenix biasa untuk tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan pasukan Divine Phoenix di sini, tapi tidak mungkin bagi komandan mereka, Feng Huwei, untuk tidak tahu juga. Ingatan Feng Huwei sedang diproses dengan langkah cepat, tetapi begitu ia mencoba mengakses kenangan tentang misi kota terapung Cloud, sebuah kekosongan abnormal tiba-tiba muncul dalam ingatan Feng Huwei. Lebih tepatnya, itu adalah kegelapan yang mengaburkan. Kegelapan yang mengaburkan ini jelas terbentuk dari energi mental yang sangat kuat, dan apakah itu kekuatan atau aura, itu pasti tidak berasal dari Feng Huwei. Itu pasti telah diletakkan di sana oleh orang lain. Dan apa yang diselimuti kegelapan yang menyelimutinya adalah semua ingatan kunci mengenai misi kota terapung Cloud, maka Yun Ce tidak dapat memperoleh informasi apapun yang ia inginkan. Ini adalah sangkar kenangan yang telah didirikan oleh seseorang yang kekuatan mentalnya sangat tinggi. Jasmine berkata dengan tidak tergesa-gesa, dan meskipun ingatan yang terkurung dalam sangkar ini milik Feng Huwei, dia tahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak diizinkan untuk menggunakan kata-kata, transmisi suara energi yang mendalam, menulis.
Atau metode lain untuk memberitahu orang lain. Jika dia memiliki niat seperti itu atau mengambil tindakan apapun yang mengindikasikan dia akan melakukannya, energi mental ini akan langsung memicu dan menghancurkan bagian ingatannya. Di sisi lain, saya yang lain mencoba menggunakan teknik pencarian jiwa apapun untuk mendapatkan ingatan ini, itu juga tidak mungkin. Jadi juga, pegangan mendalam Anda tidak akan efektif dalam skenario ini. Karena Jasmine mengatakan bahwa itu tidak mungkin, maka pasti tidak akan mungkin. Selain itu, Yun Che bisa dengan jelas merasakan bahwa kegelapan yang mengaburkan ini terkait dengan bagian ingatan Feng Hui ini, dan jika dia mencoba menggunakan pegangan mendalamnya untuk secara paksa menghapus kegelapan yang mengaburkan, maka ingatan yang terkait dengan itu juga akan dihapus. Pergi, meninggalkannya tanpa apa-apa pada akhirnya. Setelah memikirkannya sebentar, Yun Che memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak memaksakan masalah ini, jadi dia hanya membaca semua ingatan Feng Hui lainnya dan menarik menangani mendalamnya begitu dia selesai. Sepertinya di antara 200.000 tentara Phoenix Surgawi di sini, hanya Feng Hui yang bisa memberiku jawaban yang aku inginkan. Yun Che berkata sambil menghela napas dalam-dalam, dan jelas bahwa alasan Divine Phoenix Sect mendirikan Cage of Memories ini dalam pikiran Feng Hui adalah karena mereka khawatir bahwa 4 tempat suci besar akan mengambil tindakan terhadap Feng Hui dan secara paksa gunakan teknik pencarian jiwa padanya. Petik 2. Setelah semua, satu-satunya kekuatan yang bisa mengancam Sekte Phoenix Suci dalam benua langit yang mendalam adalah 4 tempat suci. Ketika dia menyusup ke dalam tenda ini, dia juga dengan jelas mendengar Feng Hui dan wakil komandannya Tian Yi menyebutkan 4 tempat suci besar, sehingga mereka dengan jelas tahu bahwa 4 tempat suci Grace berada di balik penculikan yang sesekali terjadi setiap sekarang dan kemudian. Untuk dapat mendirikan sangkar kenangan seperti ini, tidak hanya pencipta perlu memiliki kekuatan mental yang sangat kuat, itu juga disertai dengan risiko yang tidak dapat dikendalikan atau dihitung. Jasmine berkata dengan tawa dingin, Sekte Phoenix Suci ini tampaknya memang menyembunyikan rahasia besar. Petik 2. Setidaknya, itu jauh lebih besar dari apa yang saya perkirakan sebelumnya, mata Yun Che berkedip. Aku selalu curiga pada mengapa Divine Phoenix Empire akan mengambil tindakan terhadap Blue Wind Nation. Atau mungkin menelan Blue Wind Nation hanyalah dalih dan tempat ini adalah tempat tujuan sebenarnya mereka. Petik 2. Tiba-tiba aku agak penasaran tentang sesuatu. Jasmine berkata dengan minat yang aneh, kapan Anda berniat berangkat ke Divine Phoenix Empire? Hal yang paling banyak dimiliki wanita adalah rasa penasaran mereka. Dan Jasmine tidak terkecuali. Yun Che menjawab tanpa sedikit pun keraguan, hari ini juga. Yun Che menjawab tanpa sedikit pun keraguan, hari ini juga. Ketika sampai pada hal-hal seperti melunasi hutang, bahkan penundaan 1 hari terlalu lama. Petik 2. Huff. Jasmine terkikik melalui hidungnya yang sedikit banyak menyampaikan maknanya, yaitu, jadi bagaimanapun juga akan seperti ini. Petik 2. Feng Hui, yang masih dalam cengkeraman Yun Che, akhirnya sadar kembali pada saat ini. Dia membuka matanya dan melihat senyum dingin yang menutupi wajah Yun Che dan segera merasa tubuhnya menjadi dingin. Dia hampir menuntut dengan suara gemetar, kamu. Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Begitu dia berbicara, dia menemukan bahwa suaranya sendiri menjadi sangat lemah. Yun Che tidak menjawab, alih-alih, dia langsung mengabaikannya dan menatap lurus ke depan. Ketika dia berbicara, kata-kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan kekejaman sedingin es dan niat membunuh. Feng Hengkong, sekarang kamu tahu aku hidup, apakah kamu merasa sangat kecewa? Saya berhutang budi kepada Feng Suir, tetapi 3 tahun lalu, karena masalah garis keturunan, Anda berusaha menganiaya saya dan mengganggu kedamaian saya. Setelah itu, di ark mendalam primordial, Anda memerintahkan Feng Feiyan untuk menemukan kesempatan yang cocok untuk membunuhku. Demi Suir, aku awalnya berencana untuk melupakan semuanya dan tidak melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Petik 2. Tapi kamu benar-benar memberiku kejutan yang menyenangkan. Suara Yun Che begitu menyeramkan dan dingin sehingga menyebabkan Feng Hui di dekatnya menggigil di seluruh. Dia langsung mengerti bahwa Yun Che tidak hanya berdiri di sana berbicara sendiri, tetapi dia jelas menggunakan jejak jiwa mautnya. Untuk mengirim pesan kepada Kaisar dari Kekaisaran Dewa Phoenix, Dewa Sekte Dewa Phoenix, Feng Hengkong. Itu juga berarti bahwa begitu Yun Che selesai, itu adalah gilirannya untuk mati. Tidak hanya jejak jiwa maut yang tidak menimbulkan ancaman bagi Yun Che, itu sebenarnya digunakan oleh Yun Che pada akhirnya. Saat ini kamu pasti bertanya-tanya kemana perginya ratusan ribu pasukan itu. Benar, aku yang melakukannya. Namun, ini baru permulaan. Tidak, itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai prolog. Membunuh ayahku, menginjak-injak wilayah Blue Wind Nation, menginjak-injak teman-teman dan orang desa yang tak terhitung jumlahnya, dan mengubah tanah airku menjadi lubang neraka yang penuh dengan ketakutan, keputusasaan, dan penderitaan. Semua hal ini membebani Anda dan saya ingin Divine Phoenix Empire Anda. Membayarnya kembali 100.000 kali lipat. Jadi, cuci lehermu dan tunggu. Petik 2. Bang! Dengan ledakan, Feng Hui dengan keras terlempar ke tanah oleh Yun Che, dan tubuhnya langsung pecah karena sejumlah besar darah dan daging berhamburan ke tanah. Namun tidak setetes itu menyentuh tubuh Yun Che. Tidak ada yang akan berpikir bahwa jenderal terkenal Divine Phoenix Empire, Hui, yang menyebabkan 6 negara lainnya gemetar ketakutan, akan mati dengan cara yang menyedihkan. Lupakan tentang meninggalkan mayat di belakang, bahkan tidak satu jari pun tertinggal. Semua karena dia menyentuh skala terbalik Yun Che. Jadi meskipun Yun Che belum mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia sudah membunuh orang yang dia ingin bunuh. Selanjutnya, Feng Hui adalah anggota penting dari Divine Phoenix Sekte, jadi ingatannya mengandung banyak hal mengenai sekte itu sendiri. Termasuk beberapa rahasianya.
Yun Che menarik Mirror End beku ilusi dan diam-diam mengambil cuti saat ia kembali ke Floating Cloud City. Sementara itu, di luar tenda besar tempat dia baru saja berada, lapisan penjaga berdiri di pos mereka, ekspresi mereka hikmat, karena tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa Komandan Agung mereka Feng Huwei telah meninggal tanpa meninggalkan mayat. Jadi alasan kamu memilih untuk bertarung dengan Fen Juechen 3 bulan kemudian adalah agar kamu bisa menggunakan periode waktu ini untuk membalas dendam pada Divine Phoenix Empire. Jasmine menyimpulkan dengan suara yang dipenuhi dengan niat. Iya, Yun Che terbang secepat yang dia bisa sehingga Floating Cloud City dalam visinya semakin dekat dan semakin dekat. 3 bulan lebih dari cukup waktu bagiku untuk membaptis kota surgawi Phoenix. Bahkan jika aku tidak bisa membaptis mereka dengan darah, setidaknya aku bisa membalik sekte Phoenix sialan terbalik. Jika tidak, saya tidak akan bisa menyingkirkan kebencian di hati saya. Selain itu, Divine Phoenix sekte masih kuat, jadi saya tidak akan bisa langsung menghadapi mereka. Pertumpahan darah ini akan datang dengan risiko, baik besar maupun kecil, jadi itu pasti akan menyebabkan kekuatan saya yang dalam meningkat secara proporsional juga. Dan pada saat itu, aku harus memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Fen Juechen. Yun Che mengaku dengan agak percaya diri. Hah, jika itu yang benar-benar Anda pikirkan, maka Anda salah besar. Jasmine berkata dengan dingin, dalam 3 bulan yang ditentukan oleh pengaturan duel, pertumbuhan Fen Juechen pasti akan jauh melebihi Anda. Hari ini, Anda nyaris bukan lawannya, tetapi Anda masih bisa mencoba untuk memaksa pertempuran. Tetapi jika Anda menunggu selama 3 bulan lagi, Anda bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya lagi. Petik 2. Apa? Kecepatan Yun Che segera turun saat dia berkata, kenapa? Seperti yang aku katakan sebelumnya, kekuatan jahatnya yang dalam tidak dimanifestasikan dari kehendaknya sendiri, itu berasal dari orang lain. Di dalam tubuhnya, atau lebih tepatnya berbicara, di dalam jiwanya dan nadinya yang dalam, asal-usul setan yang sangat besar telah diinfuskan. Alasan mengapa dia menjadi sekuat di hari ini sepenuhnya karena dia menyerap kekuatan asal iblis itu. Tapi ini jelas bukan kekuatan untuk sepenuhnya menyerap asal iblis. Jika saya tidak salah, dia hanya menyerap sekitar 30% dari kekuatan asal iblis. 30%. Ekspresi Yun Che dipenuhi dengan alarm karena hanya 30% dari kekuatan asal iblis telah menganugerahkan Fen Juechen dengan kekuatan monark tahap pertengahan. Jadi jika dia menyerap semuanya, seberapa menakutkannya dia? Dia membencimu sampai ke tulang belulangmu. Jadi karena Anda telah menetapkan tenggat waktu 3 bulan, untuk menjamin bahwa ia akan dapat membunuh Anda, ia pasti akan mencoba yang terbaik untuk sepenuhnya menyerap asal iblis. Tidak peduli bagaimana Anda berkultivasi, Anda pasti tidak akan dapat mengejar kecepatan pertumbuhan yang diberikan oleh metode ini. Petik 2. Kecepatan Yun Che melambat bahkan lebih, dan tiba-tiba, hatinya terbebani oleh tekanan berat. Dia mengerutkan alisnya dalam diam untuk sementara waktu sebelum mulai dengan suara rendah, menurut legenda dan catatan, beberapa jenis seni yang mendalam memiliki teknik endomen tertentu yang akan memungkinkan satu orang memberikannya pada orang lain. Tetapi ketika datang ke sesuatu seperti kekuatan yang mendalam, itu harus diperoleh melalui pelatihan yang melelahkan sendiri atau dari menyerap dan memperbaiki beberapa harta duniawi. Kedua metode ini membutuhkan waktu lama dan harus dilakukan langkah demi langkah, pasti tidak ada yang bisa dilakukan seseorang untuk memberikan kekuatan yang mendalam kepada orang lain. Ini bisa dikatakan menjadi bagian dari fundamental pengetahuan tentang cara yang mendalam. Jika tidak, jika kekuatan yang dalam benar-benar dapat diberkahi, maka seorang ahli yang mendekati akhir masa hidupnya dapat secara langsung memberikan nilai seumur hidup budidaya yang mendalam kepada bayi. Atau itu bisa menjadi kasus di mana banyak tuan memberikan mereka kekuatan untuk satu orang dan secara paksa melahirkan raja. Jika itu masalahnya, maka bukankah seluruh dunia yang mendalam akan turun ke dalam kekacauan? Asal-usul iblis yang kamu bicarakan jelas adalah energi dalam iblis yang telah diolah oleh orang lain. Bagaimana hal semacam ini dapat secara langsung ditransfer ke tubuh orang lain untuk memungkinkannya menyerap kekuatannya secara langsung? Yun Che bertanya dengan suara bingung, mungkinkah ini menjadi karakteristik khusus energi iblis yang mendalam? Tentu saja tidak. Jasmine langsung membantahnya, jika energi mendalam iblis memiliki karakteristik unik seperti ini, maka seluruh kosmos akan menjadi taman bermain setan. Beberapa kata Jasmine berikutnya menyebabkan hati Yun Che melompat dengan khawatir, juga, sehubungan dengan asal iblis di tubuh Fen Juechen, bahkan aku. Sangat bingung karenanya. Petik 2. Itu sesuatu yang bahkan kamu tidak tahu. Yun Che berhenti di udara dan alisnya bersatu dengan erat. Sesuatu yang bahkan Jasmine tidak dapat memahaminya. Apa sebenarnya yang terjadi pada Fen Juechen? Dunia yang bisa kamu lihat, jauh lebih kecil dari yang kamu bayangkan. Sementara batas-batas cara yang mendalam, lebih merupakan sesuatu yang saat ini tidak dapat Anda bayangkan. Jadi jangan pernah naif untuk berpikir apa yang disebut pengetahuan mendasar adalah kebenaran. Endowmen kekuatan yang sangat besar memang sangat sulit, tapi itu jelas bukan tidak mungkin. Apakah Anda tahu, bagaimana kekuatan yang mendalam saya menjadi? Jasmine mengungkapkan dengan nada tidak tertarik sesuatu yang Yun Che selalu ingin tanyakan, tetapi tidak pernah berani. Alisu, kepada siapapun yang lupa apa skala terbalik, itu adalah skala yang Anda tidak pernah menyentuh naga kecuali Anda ingin itu memakan Anda hidup-hidup. Bab 687 Kegembiraan Keluarga Xiao. Mungkinkah itu, kekuatanmu, berasal dari endowmen? Tanya Yun Che dengan suara rendah. Ketika dia pertama kali bertemu Jasmine, dia secara pribadi mengatakan bahwa dia berusia 13 tahun. Namun, pada saat itu, dia tidak benar-benar menyadari seberapa kuat Jasmine sebenarnya. Dan ketika dia mencapai ketinggian yang lebih besar dan lebih besar, dia menjadi semakin jelas tentang betapa menakutkannya kekuatan Jasmine sebenarnya. Bahkan sekarang,
Ketika dia cukup kuat untuk bertempur kaki dengan raja tingkat rendah, dia masih tidak dapat memahami batas-batas kekuatan Jasmine. Untuk memiliki kekuatan yang menakutkan pada usia 13 tahun yang lembut. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa itu dilakukan melalui kultivasi pribadi, ia benar-benar tidak akan dapat menerimanya. Itu benar, kekuatanku memang berasal dari endowment. Jasmine menjawab dengan cara yang benar-benar di luar harapan Yun Ce. Ini karena ini adalah topik yang dia tidak pernah membiarkan Yun Ce bertanya sebelumnya, tapi saat ini, dia menjawab dengan cara yang sangat mudah, tapi meskipun metode seperti Endo Strength yang mendalam memang ada, itu jauh lebih sulit dari apa yang Anda bayangkan. Selain kesulitannya, kondisi yang perlu dipenuhi agar metode ini bekerja sangat keras. Bahkan di duniaku sendiri, metode Endowment Strength yang dalam mungkin bahkan tidak berhasil sekali meskipun ribuan tahun berlalu. Lebih jauh lagi, bahkan metode endowment kekuatan mendalam yang paling sempurna di alam semesta tanpa batas ini akan menyebabkan setidaknya setengah dari kekuatan mendalam yang ditransfer akan hilang selama endowment. Alasan mengapa saya bisa berhasil menerima endowment adalah. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, suara Jasmine berhenti tiba-tiba. Jelas, dia memperhatikan bahwa dia hampir mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki ketika dia menceritakan kisahnya. Setelah hening sesaat, dia mendengus dingin dan terus berbicara, dan di benua langit yang mendalam, yang merupakan salah satu bidang terendah keberadaan dalam alam semesta tanpa batas, teknik mendalam tingkat sangat tinggi seperti kekuatan-kekuatan yang sangat besar akan pasti tidak muncul di sini. Jadi apa yang terjadi pada Fen Juechen seharusnya bukan endowment kekuatan yang mendalam. Petik 2. Tidak endowment kekuatan yang mendalam. Tanya Yun Ce dengan suara kaget. Lalu apa itu? Asal-usul iblis yang telah dia serap, bukankah itu hanya energi mendalam iblis yang telah dipupuk orang lain? Berdasarkan karakteristiknya, ini pada dasarnya memungkinkan Fen Juechen untuk menyerap kekuatannya sedikit demi sedikit saat dia mewarisi kekuatan orang lain. Petik 2. Ketika kami pertama kali bertemu Fen Juechen lagi, peningkatan kekuatannya yang ekstrim dan aura energi mendalam iblis yang dipancarkannya membuatku percaya bahwa tubuhnya telah diambil alih oleh jiwa iblis. Tetapi setelah itu, saya menyadari bahwa dia masih memegang kendali penuh atas tubuhnya sendiri. Jadi saya mencoba menyelidiki asal iblis di dalam tubuhnya, dan saya menemukan bahwa aura spiritual asal iblis dan aura spiritual Fen Juechen benar-benar cocok dengan sempurna. Jasmine berkata dengan suara yang penuh dengan kecurigaan, ini adalah bagian yang membuat saya bingung. Jika roh jahat yang memiliki sumber kekuatan mencoba memasuki tubuh seseorang dengan paksa, seharusnya hanya ada 3 hasil, penghancuran tubuh, kepemilikan oleh roh, atau pemilik tubuh menggunakan kedalaman atau mental yang bahkan lebih kuat. Kekuatan untuk mengusir roh dan membuatnya menghilang. Tetapi di dalam tubuh Fen Juechen, roh jahat yang memasuki tubuhnya sangat cocok dengan jiwanya sendiri. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda kehancuran timbal balik atau upaya untuk merebut kendali, itu juga tampak seperti dua belahan jiwa yang retak perlahan-lahan menyatu kembali bersama-sama lagi. Petik 2. Gelombang. Akeong tanda pagar persen, jika Jasmine menyimpulkan bahwa itu memang kekuatan abadi, maka meskipun itu tak terbayangkan, Yun Ce masih akan dapat memahami situasinya secara instan. Tapi penjelasan Jasmine saat ini menyebabkan pikiran Yun Ce berenang. Dia menggelengkan kepalanya dan sekali lagi mulai terbang menuju Floating Cloud City. Semakin aku mempelajarinya, semakin rumit jadinya, lupakan saja. Kurasa sebaiknya aku bertanya pada Fen Juechen sendiri 3 bulan kemudian. Petik 2. Bukankah kamu mendengarkan apa yang baru saja aku katakan padamu? Jasmine bertanya dengan suara dingin, kamu sekarang sudah bukan lawannya, dan 3 bulan kemudian, kamu bahkan akan semakin tidak mampu melawannya. Jadi kamu siap untuk pergi dan mati. Petik 2. Yun Ce melengkungkan bibirnya dengan agak tenang. Aku memiliki ark mendalam primordial, jadi bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa melarikan diri. Lagi pula, senyum samar di bibirnya perlahan menghilang saat alisnya merajut menjadi satu. Apalagi, bahkan jika aku tidak berlari, aku tidak akan membiarkan dia membunuhku dengan mudah. Karena aku tidak akan membiarkan diriku kalah dari seseorang yang sudah aku kalahkan sebelumnya. Petik 2. Jasmine tidak bisa diganggu untuk menanggapi lagi. Dia diam-diam melayang di ruang di dalam Sky Poison Pearl saat dia membimbing energi pemurnian terkaya di dunia untuk memurnikan bagian terakhir dari racun jahat yang masih melekat di jiwanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba dan dengan samar membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara lembut, mungkinkah itu semacam teknik reinkarnasi terlarang? Setelah dia tiba kembali di rumah tangga Xiao, dia menemukan bahwa halaman Xiao Lai masih dipenuhi dengan suara sukacita dan tawa. Dalam rentang waktu singkat, Xiao Lai tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kegembiraan karena menemukan sesuatu yang dianggap hilang lebih dari 20 tahun yang lalu menyebabkan matanya yang dulu dipenuhi dengan air mata sukacita. Xiao Ce, sama seperti Yun Ce mendarat di tanah, Xiao Lingqi berlari untuk menyambutnya kembali dan memeluk erat lengan kanannya seolah-olah dia takut akan terbang sekali lagi saat dia membiarkannya pergi. Tapi dia segera ingat bahwa Xiao Lai dan Xiao Yun masih ada, jadi dia buru-buru melonggarkan cengkramannya saat pipi mungilnya menodai pipinya yang mungil. Dia sama intimnya dengan dia sebelumnya, tetapi yang berbeda sekarang adalah mentalitasnya terhadapnya. Cir, kamu sudah kembali. Melihat Yun Ce yang dibesarkannya dari bayi kecil, Xiao Lai memberikan senyum puas dan berterima kasih. Kakak, bagaimana situasinya di sana? Apakah Anda berhasil mencari tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tanya Xiao Yun. Dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang ada beberapa kecemasan yang bisa dilihat di wajahnya. Itu karena sebelum ini, sementara Floating Cloud City memang ada hubungannya dengan dia, itu masih keberadaan yang jauh dan asing baginya.
Tetapi sekarang, setelah kembali ke tempat di mana ia dilahirkan dan bertemu dengan mereka yang memiliki hubungan darah dengannya, ia mulai mengembangkan rasa memiliki terhadap Floating Cloud City. Yun Che menggelengkan kepalanya. Angkatan Darat Surgawi Phoenix memang melakukan semacam misi rahasia, tetapi mereka telah melindungi rahasia ini terlalu baik, dan bahkan ketika saya menggunakan pencarian jiwa mendalam yang sangat besar, saya masih tidak bisa menemukan apapun. Petik 2. Bahkan pencarian jiwa mendalam yang hebat tidak berhasil. Kata Number 7 Under Heaven dengan suara kaget. Di Demon Imperial City, tidak ada orang yang tidak tahu tentang kekuatan tirani dari pencarian jiwa mendalam. Bahkan jika pencarian jiwa mendalam tidak bekerja, itu berarti bahwa masalah yang dihadapi sangat tidak biasa. Iya nih, Yun Che menganggukkan kepalanya dengan serius, jadi masalah ini jauh lebih serius daripada apa yang kita perkirakan sebelumnya. Tapi apapun yang terjadi, kita masih perlu membahas ini. Petik 2. Saat Yun Che berbicara, tatapan yang diarahkan ke Number 7 Under Heaven menjadi aneh. Perubahan matanya menyebabkan dia melihat ke bawah pada dirinya dengan curiga dan bertanya, Kakak Yun, apakah ada yang salah dengan tubuhku? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Petik 2. Angkat tanganmu, kata Yun Che dengan nada serius. Ekspresi Yun Che menyebabkan nomor 7 di bawah surga tegang dan dia dengan cemas mendorong tangan kanannya ke depan. Xiao Yun, yang berada di sisinya, bahkan lebih cemas darinya. Kakak, adik ketujuh, ada apa dengan dia? Yun Che tidak menjawab, sebaliknya ia menekan jari ke bawah pada lengan 7 di bawah surga dan membiarkannya beristirahat di sana selama 3 napas. Setelah itu, dia menarik jarinya dan perlahan-lahan menghela napas sebelum berbicara perlahan. Xiao Yun, suster ketujuh, kalian berdua perlu mempersiapkan hatimu. Untuk apa yang akan aku katakan? Petik 2. Ekspresi, nada, dan cara Yun Che menghembuskan napas menyebabkan Xiao Yun dan nomor 7 di bawah surga menahan napas. Hati mereka berdetak di dada, dan mereka tidak berani bernapas. Tetapi setelah itu, Xiao Yun akhirnya berhasil menjawab dengan gagap, tubuh suster ketujuh, mungkinkah bahwa ada beberapa masalah yang terjadi padanya? Mereka cukup jelas bahwa keterampilan medis Yun Che pasti bukan sesuatu yang bisa ditertawakan. Ya, dan ini memang sangat serius. Yun Che mengulurkan 2 jari dan menunjuk kedua orang yang hatinya hampir berhenti karena ketakutan. Suster ketujuh, sedang, yang juga berarti bahwa kalian berdua akan menjadi orang tua. Petik 2. Xiao Yun dan nomor 7 di bawah surga berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajah mereka sebelum menangis dengan ketakutan pada saat yang sama. Rea, benar-benar. Xiao Yun meraih nomor 7 di bawah surga dengan satu tangan dan Yun Che dengan yang lain, dan dia sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah. Aku, nomor 7 di bawah tangan surga tanpa sadar menyimpang ke perutnya. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa merangkai kalimat yang koheren karena keterkejutan dan respons naluriah dari kegembiraan dan ketakutannya membasahi dirinya. Tentu saja itu benar. Bagaimanapun juga aku adalah seorang dokter jenius, jadi menurutmu apakah aku akan campur aduk seperti ini? Tanya Yun Che saat dia memandang ke arah mereka dengan mata bingung. Bukankah efisiensimu agak terlalu tinggi? Maksudku, lihat saja sudah berapa lama kamu menikah. Anda benar-benar telah membuat bayi. Mungkinkah sebelum kalian berdua menikah? Petik 2. Tidak, saya pasti tidak. Kata Xiao Yun dengan bingung. Astaga, Xiao Lingqi berkata dengan kaget, Ayah, apakah Anda mendengar itu? Little ketujuh sedang, Anda akan menjadi kakek buyut. Suara Yun Che keras, jadi bagaimana mungkin Xiao Lai tidak mendengarnya? Lengannya setengah terangkat ke udara, seluruh tubuhnya gemetar samar, dan dia sangat tergerak sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Yun Che cepat melangkah ke sisinya dan menyatakan, Kakek, dalam beberapa bulan, Anda akan naik ke posisi buyut. Lihat, Xiao Yun tidak hanya kembali dengan selamat dan sehat, ia juga membawa kembali menantu yang luar biasa dan bahkan kembali dengan anak-anaknya sendiri. Petik 2. Bagus, ini benar-benar baik, kata Xiao Lai dengan suara bergetar saat dia menundukkan kepalanya, air mata sukacita mengalir di matanya. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan alis Xiao Lai berkerut seketika ketika dia berseru, Yuner, cepat dan bawa Little Seven kembali ke kamarnya. Di sini dingin dan kami tidak ingin melukai bayinya. Petik 2. Yun Che tertawa terbahak-bahak, kakek, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Meskipun suster ketujuh benar-benar muda, kekuatannya yang mendalam sudah ada di alam mendalam Tyrant. Bahkan Master Villa Heavenly Sword Villa, Ling Yuefeng, tidak akan menjadi lawannya. Lebih jauh lagi, seni mendalam yang dikembangkan suster ketujuh sangat murni, sehingga bayi dalam perutnya akan dilindungi oleh energi mendalam yang sangat murni dan kuat yang berarti bahwa bahkan jika Anda menginginkan sesuatu yang salah, itu akan sulit. Tapi kakek, lihat dirimu sendiri. Saya hanya pergi selama 3 tahun, tetapi kesehatan Anda telah memburuk sebanyak ini. Jika Anda tidak terburu-buru dan memperlakukan diri Anda dengan lebih baik, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membawa cicit Anda. Petik 2. Xiao Lai tertawa sendiri dan menyangga dirinya menggunakan kursi sebelum perlahan dan dengan tegas berdiri. Tulang lama saya masih sangat keras, dan tidak masalah bagi saya untuk hidup beberapa dekade lagi dan melihat bayi kecil tumbuh dan melahirkan lebih banyak bayi kecil. Petik 2. Ayah, melihat aura dan roh Xiao Lai tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya menyebabkan sukacita yang tulus mengalir dalam hati Xiao Lingqi. Dia percaya bahwa selama dia tetap dalam kondisi ini, tubuh Xiao Lai pasti akan pulih dalam waktu sesingkat yang diperlukan. Berita tentang Kan nomor 7 di bawah surga menyebabkan keluarga itu diliputi kegembiraan yang praktis mendidih.
Begitu kegembiraan akhirnya mereda sedikit, Yun Ce akhirnya menemukan kesempatan untuk mengatakan sesuatu yang dia ingin katakan. Kakek, bibi kecil, Xiao Yun, dan saudari ketujuh akan tinggal di Floating Cloud City untuk jangka waktu tertentu, jadi Anda harus merawatnya. Meskipun aku baru saja kembali, aku harus pergi ke suatu tempat segera setelah ini, jadi aku harus meninggalkan kalian berdua sebentar. Petik 2. Di mana Anda akan pergi? Ekspresi Xiao Lingqi menjadi cemas saat dia dengan panik meraih tangan Yun Ce. Kamu baru saja kembali, tetapi kamu ingin pergi lagi. Apakah itu? Apakah harus pergi dan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi? Aku perlu melakukan perjalanan ke Divine Phoenix Empire, dan aku akan pergi sebelum malam tiba. Yun Ce memegang tangan Xiao Lingqi dan tersenyum ramah. Namun, tidak akan ada bahaya sama sekali, dan tidak akan lama sebelum aku kembali. Pada saat itu, saya akan menemani bibi kecil saya selama dia menginginkannya. Petik 2. Bab 688 pedang menunjuk pada Divine Phoenix. Kekaisaran Phoenix Surgawi. Kenapa kamu pergi ke sana? Ekspresi Xiao Lingqi menjadi panik. Karena terhadap semua warga Blue Wind Nation sekarang, ini adalah nama seperti mimpi buruk. Dia memegang tangan Yun Ce erat-erat dan berkata, 3 tahun yang lalu, kamu mengalami kecelakaan di Divine Phoenix Empire, bagaimana mungkin kamu? Bagaimana bisa kamu? Jangan khawatir, kata Yun Ce, penuh percaya diri, 3 tahun yang lalu, Divine Phoenix Empire bukan yang menyebabkan kecelakaan saya. Sebaliknya, Divine Phoenix Empire tidak dapat melakukan apapun kepadaku 3 tahun yang lalu, dan itu bahkan lebih mustahil bagi mereka sekarang. Petik 2. Tidak peduli apa jawabannya tidak. Saya benar-benar tidak ingin Anda melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya dengan tekad dan mencari bantuan kepada Xiao Lai. Ayah, cepat dan hentikan C kecil, dia akan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Petik 2. Xiao Lai menatap langsung ke Yun Ce. Mengikuti dengan perubahan sikap dalam hatinya, matanya menjadi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Dia berkata perlahan, Cir, apakah Anda ingin pergi ke Divine Phoenix Empire karena Anda ingin memaksa mereka untuk mundur? Ya, Yun Ce mengangguk, setidaknya, aku adalah warga Blue Wind Nation, dan yang lebih penting, aku adalah pangeran dari keluarga Kekaisaran Angin Biru. Tanah air saya diserang, dan ayah kerajaan dibunuh. Aku tidak bisa diam, apapun yang terjadi. Lain hari Divine Phoenix Empire ada di Blue Wind Nation kita, hari lain Blue Wind Nation kita menderita bencana, jadi aku harus pergi ke Divine Phoenix Empire sesegera mungkin. Ada juga banyak kekhasan dengan 200.000 tentara Divine Phoenix Army di sisi timur kota. Jika saya tidak bisa menyelidikinya, saya tidak bisa tenang. Petik 2. Xiao Lai menganggukkan kepalanya perlahan dan berkata dengan senyum ringan, tidak peduli apa, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri. Bahkan jika itu untuk saya dan Lingqi. Jangan menempatkan diri Anda dalam posisi bahaya. Petik 2. Yun Ce menganggukkan kepalanya dengan keras dan berkata, aku pasti akan melakukannya. Petik 2. Xiao Lingqi segera mulai panik. Ayah, kamu. Lingqi, kita tidak bisa menghentikannya. Xiao Lai terkekeh dan berkata dengan perasaan kehilangan, Cir sudah dewasa sekarang. Dunia yang bisa dia hubungi lebih besar dari apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Selain itu, kali ini bukan untuk balas dendamnya sendiri, tapi itu untuk Blue Wind Nation sendiri. Jika dia benar-benar bisa menyelamatkan banyak orang dari angin biru dari penderitaan, kita hanya bisa berdiri dengan bangga. Apa alasan kita menghentikannya? Petik 2. Ayah, kata-kata Xiao Lai meluluhkan tekad Xiao Lingqi menjadi kelemahan. Dia menundukkan kepalanya, menggigit lembut bibirnya, dan mengucapkan, tapi, aku takut. Aku sangat takut. 5 tahun lalu di Heavenly Sword Villa. 3 tahun lalu di Primordial mendalam-mendalam. Di belakang 2 kali kalah dan mendapatkan kembali adalah 2 perasaan kehancuran yang juga membuatnya runtuh. Pola pikirnya berubah berkali-kali selama bertahun-tahun, dan itu mengungkapkan dengan sangat jelas apa yang paling penting baginya. Sekarang dia bersatu kembali dengan dia hanya berharap bahwa dia akan aman, dan tidak akan menderita bencana. Segala sesuatu yang lain, tidak begitu penting. Bibi kecil, jangan khawatir. Yun Ce menghiburnya dengan lembut, 3 tahun yang lalu aku sudah mengingkari janjiku padamu dan membuatmu sedih atasku selama periode waktu itu. Kali ini, aku pasti tidak akan mengingkari janjiku padamu lagi. Paling-paling aku akan kembali dalam sebulan. Meskipun kali ini aku akan ke Divine Phoenix Empire, tidak akan ada bahaya yang sebenarnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Xiao Yun. Petik 2. Ya. Xiao Yun tentu saja menganggukkan kepalanya dengan segera, kakak super kuat sekarang, jadi kemanapun dia pergi, sangat sulit untuk berada dalam bahaya bahkan jika dia menginginkannya. Juga, Big Brother memiliki tabut mendalam yang sangat magis, ia dapat langsung melambung melalui ruang. Bahkan jika dia benar-benar dalam bahaya, dia dapat segera melarikan diri, dan tidak ada yang akan bisa menyusul. Jadi saya tidak khawatir tentang kakak sama sekali, dan bibi kecil juga tidak perlu khawatir tentang dia. Petik 2. Xiao Yun tidak sengaja berusaha menghibur Xiao Lingqi untuk Yun Ce, alih-alih, itu adalah pemujaan dan kepercayaan terhadap Yun Ce dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menjatuhkan pasukan Duke Ming yang menyelimuti seluruh alam iblis ilusi dan menyelamatkan klan Kaisar Iblis. Pikiran, kekuatan, dan ambisi licik Duke Ming begitu menakutkan sehingga dia hampir menggantikan klan Kaisar Iblis dan memerintah realem iblis-iblis. Tetapi karena Yun Ce, rencana mereka digagalkan dan berakhir dengan klan mereka dihancurkan. Juga, Sun Moon Divine Hall, yang namanya bahkan dikenal di Illusory Demon Realm, ketika mereka datang dengan niat buruk, mereka ditipu dan dimainkan oleh Yun Ce, dan mereka dengan panik melarikan diri dengan ekor mereka yang terselip di antara kaki mereka.
Di atas semua itu, dengan primordial mendalam ark yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang. Meskipun kekuatan Yun Ce tidak di puncak, Xiao Yun percaya bahwa di dunia ini, itu benar-benar lebih sulit untuk mengambil hidupnya daripada membunuh monark tingkat puncak. Sebaliknya, mereka yang dia targetkan atau yang musuh bersamanya yang perlu khawatir. Xiao Lingqi menggigit bibirnya lebih keras, tangannya yang memegang Yun Ce tidak mau melepaskannya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Ce dengan mata jernihnya, kalau begitu. Bisakah kamu pergi besok? Anda baru saja kembali, dan saya belum punya waktu untuk melihat Anda dari dekat. Benar, Xiao Yun dan Little Seven pergi ke gunung untuk memberi hormat kepada ayah besok. Anda bisa membawanya ke sana, jadi jangan pergi hari ini, oke? Petik 2. Dengan kata-katanya yang lembut, bagaimana Yun Ce bisa menolak? Dia sedikit mengangguk, oke, kalau begitu aku akan pergi besok. Aku sudah bertahun-tahun tidak makan oleh bibi kecil. Petik 2. Xiao Lingqi tersenyum ringan. Dia menatap wajah yang hampir dalam jangkauannya. Ekspresi di matanya dan senyumnya menjadi berkabut dan hilang. Mata Xiao Lai tertuju pada Xiao Lingqi selama ini. Melihat ekspresi Xiao Lingqi sekarang dan cara dia memandang Yun Ce, alisnya sedikit menegang. Kemudian mereka santai segera, dan dia mengungkapkan senyum ringan di sudut mulutnya. Malam telah tiba, ada makan malam mewah di atas meja, dan suasananya menyenangkan. Xiao Lai, yang biasanya tidak punya makan banyak, makan 3 mangkuk besar nasi. Wajahnya bersinar lebih cerah, dan dia lebih banyak tertawa hari ini daripada 3 tahun terakhir. Mungkin dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bisa makan dengan cucunya yang biologis di meja yang sama. Setelah makan malam, Yun Ce memanggil Xiao Yun, ikutlah bersamaku sebentar, aku punya sesuatu yang perlu aku katakan secara pribadi. Petik 2. Xiao Yun diseret sepanjang jalan keluar oleh Yun Ce. Melihat betapa seriusnya Yun Ce, Xiao Yun bertanya dengan agak gugup, kakak, apakah ada sesuatu yang sangat penting? Yun Ce mengangkat tangannya untuk mengetuk dagunya. Kemudian, dia melangkah lebih dekat dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, ketika saya mengatakan bahwa suster ketujuh sedang sore ini. Itu palsu. Petik 2. Xiao Yun tertegun, dan kemudian seluruh tubuhnya melompat. Apa? Palsu. Petik 2. Set, turunkan suaramu. Yun Ce meletakkan tangannya di bahu Xiao Yun dan berkata, alasan aku mengatakan itu tentu saja bukan untuk berbohong untuk bersenang-senang, itu untuk kakek. Kamu melihat bagaimana kondisi kesehatan kakek. Ekspresi Yun Ce menjadi serius, untuk orang yang mengolah seni yang mendalam selama setengah dari hidupnya, satu-satunya alasan dia akan menjadi seperti ini hari ini adalah karena keinginan kematian yang muncul dari dirinya hati selama ini. Saya mendengar beberapa orang dari Sekte Xiao mengatakan bahwa, saat itu, hubungan kakek dan nenek sangat dalam. Tidak lama setelah nenek melahirkan bibi kecil, karena paman Xiao, yang merupakan kematian ayahmu, dia meninggal karena depresi. Jika bukan untuk membesarkan saya dan bibi kecil, kakek akan pergi bersama nenek. Ketika bibi kecil dan saya tumbuh dewasa, kondisi mental kakek jelas menjadi semakin buruk. Selama waktu itu, saya menggunakan balas dendam dan harapan Anda masih hidup di dunia ini untuk mendukungnya. Tetapi 3 tahun yang lalu, ketika berita kematian saya menghantamnya, itu membuat kakek melahirkan pikiran tentang kematian 3 tahun ini. Kalau bukan karena bibi kecil masih di sini, dia mungkin sudah bunuh diri. Petik 2. Sekarang kamu dan aku kembali, kakek sangat senang dan puas. Tapi meski begitu, tidak mudah untuk menyingkirkan keinginannya untuk mati yang dia miliki selama 3 tahun, dan itu hampir menjadi kebiasaan. Setelah keinginannya selama bertahun-tahun terpenuhi, keinginannya untuk mengakhiri hidupnya untuk menemani nenek dan putranya mungkin menjadi lebih kuat, jadi saya tidak punya pilihan selain mengarang kisah suster ketujuh yang untuk memberi kejutan yang lebih besar kepada kakek. Dan sesuatu yang dinanti-nantikan. Mendengarkan kata-kata Yun Ce, Xiao Yun tenang dengan sangat cepat. Dia berpikir sebentar, menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan cemas, kakak masuk akal, tapi kebohongan semacam ini sangat mudah dilihat. Juga, berbohong kepada kakak dan kakek ketujuh, itu tidak baik tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka sangat bahagia, jadi jika mereka tahu itu palsu, mereka pasti akan sangat sedih. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Yun Ce tersenyum misterius, mengulurkan tangannya, dan ada 2 pil seukuran kuku, 1 putih dan 1 merah. Miliki 2 pil ini, ambil yang merah sendiri, dan berikan yang putih untuk suster ketujuh, dan kemudian. Setelah malam ini, suster ketujuh akan. Petik 2. Ah, Rei, benarkah? Mulut Xiao Yun terbuka. Dia mengulurkan tangan, mengambil pil dari tangan Yun Ce, melihatnya dengan rasa ingin tahu, dan berkata dengan heran, sebenarnya ada pil yang begitu ajaib. Sungguh, apakah ini akan berhasil dijamin? Aku bisa memperbaiki sekelompok pelet tuan dengan mudah, belum lagi jenis pil sederhana ini untuk suami dan istri. Yun Ce berkata dengan sangat santai, selama kakak ketujuh Anda tidak berada di siklus menstruasi hari ini, tidak akan ada masalah sama sekali. Petik 2. Hehe. Aku tentu saja tidak akan meragukan keterampilan medis Big Brother sama sekali, ini bagus. Xiao Yun memegang pil merah dan putih di tangannya dengan erat dan hati-hati, dan kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan bingung, kakak, apa yang kamu maksud dengan periode tadi? Yun Ce segera mengingat warna wajah nomor 7 di bawah surga dan denyut nadi yang ia dapatkan dengan santai dan berkata, ini adalah istilah medis, Anda tidak perlu mengetahuinya. Anda dan saudari ketujuh hanya perlu minum pil dan semuanya akan berhasil. Petik 2. Oh, aku akan segera pergi. Xiao Yun mengangguk, tetapi tepat ketika dia mengangkat kakinya, dia menarik mereka kembali dan berkata dengan agak malu, tapi
Tapi bagaimana aku harus memberitahu suster ketujuh? Jika saya memberitahunya bahwa kan itu palsu, dia mungkin sedih dan marah, tetapi jika saya tidak mengatakannya. Saya tidak tahu bagaimana cara memberitahunya tentang pil. Saya belum pernah berbohong kepada suster ketujuh sebelumnya, ini. Yun Ce memutar matanya, meraih, mengambil pil putih dari tangan Xiao Yun, melompat dari tanah, dan berteriak, suster ketujuh. Nomor 7 di bawah surga di halaman berbalik dan berkata, Kakak Yun, ada apa? Yun Ce menjentikkan jarinya, dan pil putih terbang menuju nomor 7 di bawah surga. Kamu baru saja datang ke benua langit yang mendalam, jadi aku khawatir lingkungan akan memengaruhi janin di dalam dirimu, jadi aku meresepkan pil anti-abortifasien untukmu, cepatlah. Petik 2. Nomor 7 di bawah surga mengulurkan tangan, menangkapnya, melihatnya, dan memakannya tanpa berpikir. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih Kakak Yun. Petik 2. Di Illusory Demon Realm, semua orang tahu bahwa Yun Ce adalah seorang dokter jenius yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Pilnya tidak bisa dibeli bahkan dengan 10.000 emas. Bahkan jika dia percaya pada hantu, dia tidak akan curiga tentang pil yang ditentukan Yun Ce. Yun Ce mendarat seringan bulu dan berkata kepada Xiao Yun, oke, sudah terpecahkan. Petik 2. Xiao Yun tersenyum malu dan segera mengambil pil merah. Yun Ce menatap Xiao Yun dan berkata tiba-tiba, pemimpin 200.000 tentara Phoenix Suci yang kuat di sisi timur kota terbunuh olehku. Sekarang mereka tidak memiliki pemimpin, mereka tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Setelah aku pergi ke Divine Phoenix Empire besok, aku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, dan aku tidak bisa memprediksi kemana Divine Phoenix Army akan pergi, tapi aku benar-benar tidak bisa mengesampingkan kemungkinan mereka mendapatkan perintah untuk menyerang Floating Cloud City. Jadi selama periode waktu ini, Floating Cloud City harus bergantung pada Anda dan perlindungan Sister ketujuh. Jika Anda tidak mau menodai tangan Anda dengan darah, maka ambil kakek dan bibi kecil, dan segera pergi dengan selamat. Atau mengirim transmisi suara kepada saya secara langsung. Dengan ark mendalam primordial, saya bisa kembali kapan saja. Petik 2. Kakak, jangan khawatir. Tidak peduli apa, bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kakek, bibi kecil, atau saudari ketujuh, seru Xiao Yun dengan tekad bulat. Yun Ce berbalik, melihat ke selatan, dan ekspresi di matanya menjadi gelap. Divine Phoenix Empire, Divine Phoenix Sekte, bersiaplah untuk menerima kemarahan saya. Bab 689, Niat Membunuh Surgawi Phoenix. Divine Phoenix Nation, Divine Phoenix Sect. Sisi kanan wajah Feng Ximing berwarna merah gelap, seperti darah, dan juga bengkak. Setelah ditampar sangat keras oleh Feng Hengkong yang marah, bahkan Feng Ximing, yang tidak memiliki kekuatan mendalam yang begitu kuat, dapat sepenuhnya pulih. Dia berdiri di depan Feng Hengkong, membungkuk dengan hormat ketika dia berkata, Ayah kerajaan, mengapa kamu memanggil saya? Kedua tangan Feng Hengkong berada di belakang punggungnya saat dia dengan samar berkata tanpa berbalik, Feng Huwei telah meninggal. Petik 2. Alis Feng Ximing tiba-tiba berkerut. Meninggal. Sepertinya seseorang dari Four Great Sacred Grounds akhirnya pasti tidak bisa menahan diri dan dengan demikian melakukan serangan kejam. Lalu rahasia itu, apakah sudah bocor? Tubuh Feng Huwei terpesona dengan Cage of Memories yang diciptakan oleh kolaborasi beberapa tetua. Sama sekali tidak mungkin rahasia itu bocor. Alis Feng Hengkong menyipit. Selain itu, orang yang membunuh Feng Huwei sebenarnya bukan seseorang dari 4 tempat suci besar. Saya tidak percaya bahwa Four Great Sacred Grounds akan berisiko menyinggung Dewa Phoenix untuk membunuh Feng Huwei hanya karena mereka memiliki beberapa keraguan. Petik 2. Ini bukan seseorang dari Four Great Sacred Grounds. Kejutan di atas wajah Feng Ximing meningkat ketika dia berkata, meskipun Feng Huwei adalah jenderal dari Divine Phoenix Army, kekuatannya yang dalam tidak berarti lemah. Selain seseorang dari Four Great Sacred Grounds, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk dan berani membunuh Feng Huwei? Selain itu, ada juga 200.000 Divine Phoenix Army yang kuat di sisi Feng Huwei. Itu adalah seseorang yang tidak akan pernah kau pikirkan. Feng Hengkong berbalik. Ekspresi wajahnya sangat berat dan jelek ketika dia berkata, ini Yun Ce. Apa? Feng Ximing tiba-tiba mengangkat kepalanya, tiba-tiba merobek luka di wajahnya yang menyebabkan ujung matanya berkedut secara sporadis. Apakah itu Yun Ce? Huff, apakah ada yang lain? Memang Yun Ce yang seharusnya dimakamkan di dalam bahtera mendalam primordial 3 tahun lalu. Feng Heng melanjutkan, jangan repot-repot bertanya bagaimana dia masih hidup, itu adalah sesuatu yang ingin saya ketahui lebih dari orang lain. Petik 2. Bagaimana dia bisa hidup? 3 tahun yang lalu, dia menghilang bersama dengan ark mendalam primordial. Tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Mungkinkah bahwa hanya seseorang yang tampak serupa? Atau mungkin hanya ilusi sederhana untuk membingungkan kita? Petik 2. Huff, aku belum mencapai titik di mana aku tidak dapat menentukan apakah seseorang nyata atau tidak. Dengus Feng Hengkong. Suara, ekspresi, tatapan, dan arogansi liar yang keluar dari tubuh Yun Ce dari dalam jejak jiwa kematian Feng Huwei, sama sekali tidak ada seorang pun di dunia yang mungkin bisa memerankannya kembali. Tidak hanya dia hidup, kekuatannya yang mendalam telah meningkat lebih jauh selama 3 tahun terakhir ini. Di bawah tangannya, tidak ada yang bisa dilakukan Feng Huwei untuk melawan. Petik 2. Mungkinkah kekuatannya saat ini telah mencapai tahap tengah dari realitas Tyrant mendalam? Tanya Feng Ximing Sok. Kekuatan mendalam Feng Huwei telah berada pada tahap awal dari alam mendalam Tyrant, jadi agar Yun Ce dapat membuatnya tak berdaya, Yun Ce setidaknya harus memiliki kekuatan Tuan Mahkota tahap menengah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tidak mungkin untuk maju sebanyak itu dalam rentang waktu 3 tahun yang singkat.
Petik 2. Salah. Kekuatannya saat ini mungkin bahkan lebih besar dari tahap tengah Tyrant Profound Realm. Jejak dingin muncul di mata Feng Hengkong saat ia dengan sungguh-sungguh berkata, hilangnya 700.000 tentara prajurit, termasuk 2 tetua pengawas, Fei Heng dan Fei Ying, di Blue Wind Imperial City adalah semua karena dia. Ini adalah kata-katanya sendiri. Jika mereka benar, maka kekuatannya pasti lebih besar dari tahap tengah Tyrant Profound Realm. Sangat mungkin, bahwa dia telah mencapai tahap akhir dari Tyrant Relound Realm. Itu bahkan lebih mustahil. Feng Ximing menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Saat itu, Yun Ce telah menggunakan semua kekuatannya dan hanya bisa mengalahkan Siluo, kekuatannya mungkin hanya di tingkat ke-9 Kaisar Realm. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, bahkan jika dia memakan pelet emas pergeseran besar, tidak mungkin dia bisa maju ke tahap akhir dari alam mendalam Tyrant dalam waktu sesingkat itu. Jika dia menggunakan beberapa metode khusus atau artefak yang mendalam, saya masih bisa menerimanya. Namun, jika kita mengatakan bahwa dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan 70.000 tentara surgawi Phoenix yang kuat dan 2 penatua pengawas, aku tidak akan pernah percaya itu tidak peduli apapun yang terjadi. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita menganggap yang terburuk, bahkan jika Yun Ce benar-benar kembali dari kematian dan sekarang memiliki kekuatan Overlord tahap akhir, dia hanya akan menjadi duri yang sepele di pihak kita. Juga, mengetahui bahwa lenyapnya tentara tidak ada hubungannya dengan Four Great Sacred Grounds, bukankah seharusnya ayah kerajaan merasa diyakinkan, mengapa ekspresimu masih muram? Petik 2. Bahkan jika ada 10 Yun Ces lagi, dia tidak akan bisa menyulap banyak badai. Mata Feng Hengkong rajutan erat. Tapi, apakah kamu lupa untuk alasan apa Suir tidak sadar selama 3 tahun? Ekspresi Feng Ximing berubah drastis. Mungkinkah ayah kerajaan takut kalau Suir? Aku tidak khawatir. Dada Feng Hengkong naik dengan kuat, dan ekspresinya sangat jelek sehingga wajahnya hampir berkerut. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada yang kamu bayangkan. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan Suir sebelum kami diusir? Dia ingin kita memperlakukan Blue Wind Nation dengan baik. Petik 2. Apakah ini alasan mengapa ayah kerajaan memerintahkan semua orang untuk tidak berbicara tentang mengirim pasukan ke Blue Wind? Feng Ximing mulai menyadari beratnya masalah. Bagaimana mungkin kita tidak menyetujui permintaan dari Suir? Feng Hengkong mengepalkan tangannya dengan erat. 3 tahun lalu, Yun Ce memang menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Suir. Dan Suir tidak sadar selama 3 tahun karena dia dan bahkan menangis dalam kesedihan untuknya. Sebelum ini, apakah Anda pernah melihat Suir menangis? Kami sudah lama menyadari bahwa perasaannya terhadap Yun Ce bukan hanya sekadar rasa terima kasih murni. Tubuh Feng Hengkong mulai bergetar ketika amarah muncul di kedalaman matanya serta rasa cemas. Suir mendapatkan makhluk dalam jenis es dari udara entah dari mana, dan kami mengetahui bahwa makhluk dalam jenis es itu dikenal sebagai Snow Phoenix. Itu hanya ada di daerah di Blue Wind Nation yang dikenal sebagai daerah salju es ekstrim, dan Yun Ce pernah terbang di Snow Phoenix. Petik 2. Lalu, mungkinkah? Sebelum Suir kembali ke Phoenix Perching Valley, dia tiba-tiba meminta untuk pergi ke daerah salju Extreme Ice Nation Blue Wind. Dan hanya satu kekuatan yang ada di daerah salju Extreme Ice, yang merupakan Frozen Cloud Asgard. Dan Yun Ce adalah anggota Frozen Cloud Asgard. Kata-kata Feng Hengkong menyebabkan ekspresi Feng Ximing menjadi gelap berkali-kali. Apakah itu berarti bahwa bahkan sebelum turnamen ranking 7 bangsa, Suir dan Yun Ce sudah saling kenal? Kita seharusnya sudah tahu itu dengan temperamen Yun Ce. Bagaimana dia bisa rela menyelamatkannya menggunakan hidupnya sendiri hanya karena Suir telah membantunya? Demikian pula, bagaimana Suir bisa patah hati jika itu hanya karena rasa terima kasihnya menyelamatkannya? Kemarahan Feng Hengkong mulai berubah menjadi permusuhan, dan suhu di dalam seluruh balai utama Dewa Phoenix mulai meningkat dengan intens. Feng Suer, sebuah permata berharga yang diberikan oleh surga pada Divine Phoenix Sect, Dewa Phoenix masa depan dari Divine Phoenix Sect. Kebanggaan terbesarnya, hal yang paling berharga di seluruh dunianya, lebih dari hidupnya. Seorang putri yang jauh lebih penting daripada gabungan seluruh Divine Phoenix Sect. Tapi dia telah meneteskan air mata untuk orang luar, musuh Divine Phoenix Sect. Dia tidak pernah bisa menyalahkan Feng Suer, tetapi kebenciannya pada Yun Ce sudah tumbuh pesat. Fakta bahwa ia memiliki garis keturunan Phoenix dan menghina kebanggaan seluruh sekte tidak ada apa-apanya dibandingkan. Karena saran Feng Suir untuk memperlakukan Blue Wind Nation dengan baik hati telah membuatnya bingung, dan menyebabkan dia memerintahkan larangan di seluruh kota. Selanjutnya, Yun Ce masih hidup. Jika Suir mengetahui bahwa Yun Ce masih hidup, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Feng Ximing berkata dengan tenang, namun, Suir biasanya tinggal di Phoenix Realm atau Phoenix Perching Valley. Itu tidak mungkin di Realm Phoenix, dan untuk Phoenix Perching Valley, ada pesona pada 3 batasnya dan untuk yang terakhir, ada formasi Phoenix besar. Hanya anggota sekte kami yang bisa masuk. Tidak mungkin bagi Yun Ce untuk berinteraksi dengan Suir. Petik 2. Masalahnya mungkin terletak pada formasi Phoenix besar. Ekspresi Feng Hengkong semakin gelap, formasi Phoenix besar tidak hanya memungkinkan anggota sekte kita untuk masuk. Jangan lupa, Yun Ce juga memiliki garis keturunan Phoenix dan bisa masuk tanpa menahan diri juga. 3 tahun yang lalu, beberapa hari sebelum turnamen peringkat 7 bangsa dimulai, Anda pernah secara pribadi memberitahu kami bahwa kepala pengawal Chener telah meninggal secara tragis dalam formasi Phoenix besar. Feng Ximing terkejut, sebelum ekspresinya berubah secara drastis. Ayah kerajaan, maksud Anda bahwa orang yang telah membunuh Feng Qiwo saat itu adalah Yun Ce. Dan setelah itu, dia telah melewati formasi Phoenix besar dan bertemu Suir di Phoenix Perching Valley. Petik 2. Sangat mungkin, kata Feng Hengkong dengan serius, tinjunya yang terkepal membuat suara retak.
Saat itu, ketika dia mendengar bahwa Feng Qiwo telah meninggal, dia memperlakukannya seolah-olah tidak ada apa-apanya saat dia sedang mempersiapkan turnamen Seven Nation Ranking dan Primordial mendalam Ark. Dia tidak akan peduli dengan kematian pengawal rendahan. Lebih jauh lagi, mati dalam formasi Phoenix besar berarti kemungkinan pertarungan antara anggota bersih dan dia telah hilang karena keterampilan yang lebih rendah. Namun, ketika Feng Shuir bangun, semua tindakannya telah menyebabkan pikirannya berantakan dan dia tanpa sadar mengingat masalah kecil yang telah terjadi 3 tahun lalu. Shuir murni dan polos, hatinya tidak ternoda. Yun Ce memiliki aura Phoenix surgawi sehingga bahkan jika dia menerobos ke lembah Phoenix Perching, Shuir tidak akan berhati-hati terhadapnya. Juga, dia sangat fasih berbahasa dan membungkam begitu banyak orang selama turnamen peringkat. Shuir tidak akan bisa menahan diri terhadap penyihirnya. Feng Hengkong menggigit giginya dengan erat. Meskipun ini semua spekulasi, semakin dia memikirkannya baru-baru ini, dan semakin dalam dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan dia merasa bahwa ini benar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada Feng Ximing, rasa permusuhan yang sama dengan yang ada pada Feng Hengkong muncul. Tentu saja untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Feng Hengkong mengucapkan setiap kata dengan niat membunuh, tidak peduli apa, kita tidak boleh membiarkan Shuir melihat Yun Ce. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Shuir tahu fakta bahwa dia masih hidup. Minger, pergi menginformasikan semua tua-tua bersama di Balai Utama Surgawi Phoenix besok sore untuk membahas masalah. Selanjutnya, sepertinya kita harus mempekerjakan seorang penatua untuk membunuh Yun Ce. Meskipun kemungkinan bahwa Yun Ce berada pada tahap akhir Tyrant mendalam realem rendah. Dia harus mati. Saat dia selesai berbicara, hanya suara giginya yang menggiling bisa didengar. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah memiliki kebencian yang begitu dalam pada seseorang. Membiarkan landasan penatua Divine Phoenix Sekte untuk membunuh seorang pemuda berusia 20 tahun, setiap anggota Divine Phoenix Sekte yang mendengar ini akan menatap mulut ternganga tak percaya, tetapi Feng Ximing tampaknya tidak terkejut. Karena sama seperti Feng Hengkong telah berkata, Yun Ce harus mati. Hidupnya tidak berharga, tapi Feng Shuir yang peduli ini. Saya mengerti. Feng Ximing membungkuk dengan khusyuk. Dada Feng Hengkong naik dan turun dengan kuat sebelum dia akhirnya tenang dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya sebelum kita dapat memastikan bahwa Yun Ce dan semua kekhawatiran dihilangkan, kita harus mencoba dan menunda perjalanan Shuir ke daerah salju Blue Wind Nation of Ice Extreme. Dia berbalik dan menatap sisi kanan wajah Feng Ximing dan tatapannya segera berubah jauh lebih lembut. Minger, apakah wajahmu masih sakit? Ayah kerajaan tidak bisa mengendalikan emosinya dan meminta maaf. Petik 2. Feng Ximing segera menjawab dengan terkejut, apa yang dikatakan ayah kerajaan? Saya berbicara di luar jalur dan membuat Shuir sedih. Ayah kerajaan yang menegur saya adalah hal yang wajar. Saya hanya merasa malu dan tidak punya keluhan. Apa yang dikatakan ayah kerajaan sekarang hanya membuatku merasa lebih buruk. Petik 2. Hehe, Feng Hengkong meyakinkan tertawa sedikit, sebelum melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Hanya kita yang perlu tahu apa yang dikatakan hari ini. Petik 2. Dipahami, secara alami, aku tidak akan memberitahu siapapun apapun yang kami katakan. Aku tidak akan mengganggu ayah kerajaan lagi dan akan mundur. Keluar dari Balai Utama Surgawi Phoenix, ekspresi tenang awalnya Feng Ximing telah tenggelam juga. Dia mendongak, menyentuh sisi kanan wajahnya yang bengkak, dan seluruh wajahnya berkerut. Matanya menatap lebar dan dalam kedalaman matanya, ada niat membunuh es dingin dan niat jahat. Secara bertahap, jejak darah merembes dari sela-sela giginya dan berkumpul di bibirnya yang bergetar. Yun Ce, kamu sebenarnya berani. Kamu sebenarnya berani. Bab 690 tidur dalam perangkulan satu sama lain. Floating Cloud City memperoleh kedamaian yang lama ditunggu-tunggu malam ini. Dengan kematian Feng Huwei yang mengerikan, Divine Phoenix Army yang kehilangan jenderalanya juga menghentikan misi mereka dan terdiam dengan panik. Meskipun mereka tidak mundur, mereka tidak mengganggu Floating Cloud City. Ini adalah halaman tempat Yun Ce tinggal selama 16 tahun. Ruangan itu teratur seperti dulu, dengan sedikit perubahan. Aroma di dalamnya juga sangat akrab. Satu-satunya perubahan adalah hati orang itu. Yun Ce berbaring di ranjang empuk. Tempat tidurnya merah cerah, dan di sekitarnya ada tirai merah. Ada beberapa detik kekaburan karena Yun Ce merasa seperti dia telah kembali ke malam pernikahan antara dia dan Xia Qingyue. Namun di ruangan ini adalah kerja keras Xiao Lingqi, dia akan datang ke sini setidaknya sekali sehari. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga semua tentang Yun Ce. 6 tahun dan 7 bulan telah berlalu sejak pernikahan dengan Xia Qingyue. Yun Ce hati-hati mengangkat tirai merah di sekelilingnya, lalu berkata sambil tersenyum, omong-omong, itu juga pada malam pernikahan aku bertemu denganmu, Jasmine. Jika aku tidak bertemu denganmu, hidupku mungkin akan sepenuhnya berbeda ya. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri, tapi Jasmine tidak tidur nyenyak sekali, jadi saat dia selesai berbicara, Jasmine berkata dengan tenang, Huff, jika kamu tidak bertemu denganku, dengan kepribadianmu yang suka mengadili kematian, kamu akan sudah mati bahkan jika Anda memiliki 100 nyawa. Apakah kamu tidak sama? Balas Yun Ce, lalu segera bertanya, waktu tidurmu sepertinya semakin pendek baru-baru ini, apakah racun iblis hampir dimurnikan? Masih ada sekitar 30% yang tersisa, kata Jasmine perlahan. Seperti yang diharapkan dari Sky Poison Pearl, kekuatan pemurnian jauh melebihi harapan saya. Racun iblis di tubuhku akan ditakuti bahkan oleh dewa sejati. Jika itu benar-benar dirilis, itu akan cukup untuk mengubah seluruh benua mendalam langit menjadi neraka yang mematikan. Selanjutnya, setelah itu menghancurkan tubuh saya, itu tertanam jauh ke dalam jiwaku. Ini ribuan kali lebih sulit daripada memurnikan racun tubuh yang normal.
Saya pikir pemurnian sepenuhnya akan memakan waktu setidaknya 30 tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan dimurnikan ke tingkat seperti itu hanya dalam 7 tahun. 30% sisanya dapat sepenuhnya dimurnikan dalam beberapa bulan lagi. Petik 2. Itu bagus, Yun Ce mengangguk. Lalu dia berkata, oh, Anda menyuruh saya untuk meningkatkan kekuatan saya yang mendalam ke alam yang berdaulat dalam 30 tahun saat itu. Apakah itu karena kamu berpikir bahwa kamu membutuhkan setidaknya 30 tahun untuk sepenuhnya memurnikan racun iblis? Petik 2. Itu salah satu alasannya, kata Jasmine lemah. Yang lain adalah untuk memacu Anda. Namun, dari penampilannya, saya telah meremehkan Sky Poison Pearl dan juga meremehkan bakat dan keberuntungan Anda. Petik 2. Hehe, Yun Ce tertawa bangga. Kemudian, dia berkata dengan cara yang rendah hati, namun, saya hanya di Kaisar Mendalam Realm. Aku masih sangat jauh dari Realm Sound Mendalam sejati. Mungkin, aku benar-benar tidak bisa menjadi raja dalam 30 tahun. Petik 2. Saat ini, itu sudah dihitung saat kamu telah mencapai perkiraan sasaranku. Jasmine melanjutkan dengan tenang, aku perlu merekonstruksi tubuhku, membutuhkan cukup kristal surgawi berurat ungu, dan setidaknya vitalitas kehidupan dari kekuatan seorang raja. Meskipun kekuatan yang mendalam Anda hanya di Kaisar Mendalam, dalam hal kekuatan, itu sudah pada tahap awal Sovereign Mendalam Realm. Karena garis keturunan Dewa Naga dan Jalan Agung Buddha, vitalitas hidup Anda bahkan lebih baik daripada seorang raja pada puncaknya, jadi merekonstruksi tubuh dengan vitalitas hidup Anda saat ini jauh lebih sempurna daripada apa yang saya perkirakan. Petik 2. Pikiran Yun Ce terkejut. Sangat. Lalu mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Jika aku tahu itu, aku akan mempercepat langkahku mengumpulkan ungu kristal bertabur ungu dan inti binatang buas yang dalam. Suara Yun Ce dipenuhi dengan kegembiraan sejati dan kecemasan, namun hanya kembali dengan dengusan Jasmine, huff. Jadi bagaimana jika saya mengatakannya sebelumnya? Apakah Anda menemukan Netherworld Udumbara Flower? Tanpa bunga Udumbara Netherworld, jiwa dan tubuh tidak dapat dengan sempurna menyatu. Dengan cara ini, apa gunanya hanya merekonstruksi tubuh? Petik 2. Dimengerti, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Saya akan pergi dan bertanya di Black Moon Merchant Guild besok, mereka mungkin punya kabar. Petik 2. Besok, Jasmine berkata rendah, awalnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke Divine Phoenix Nation hari ini, namun hanya karena satu kalimat dari bibi kecilmu, itu berubah menjadi besok. Prinsip-prinsip yang selalu Anda bicarakan selalu ada di depan wanita. Huff, itu benar-benar cocok dengan kepribadian Anda sebagai penjahat. Jika kamu mati sangat setiap hari, itu pasti karena seorang wanita. Petik 2. Judul Jasmine paling banyak digunakan untuk Yun Ce adalah iblis. Selama bertahun-tahun, berapa kali dia menggunakan itu bahkan lebih besar dari berapa kali dia menyebutnya Yun Ce. Hal semacam ini yang digunakan untuk mengejek Yun Ce sudah mendengar berkali-kali. Namun setelah Jasmine mengatakan ini, cermin samsara di leher Yun Ce tiba-tiba memancarkan cahaya perak redup. Cahaya memudar dengan kilat. Namun, baik Yun Ce maupun Jasmine tidak memperhatikan. Ya, itu mungkin karena kamu. Jadi kamu akan terus bertemu denganku di kehidupanmu selanjutnya, kemudian terus memaksaku untuk membayar utangku seperti dalam hidup ini. Sekarang aku memikirkannya, itu tidak terlalu buruk. Yun Ce meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Petik 2. Huff, jawab Jasmine dengan jijik. Yun Ce berbaring sebentar, tapi dia tidak tidur. Sebaliknya, dia diam-diam merasakan keheningan seluruh klan Xiao. 15 menit kemudian, dia membuka matanya, mengangkat sudut bibirnya, dan mengungkapkan senyuman jahat ketika dia bergumam, Kakek dan yang lainnya harus tidur sekarang. Petik 2. Dia membalik dan berjalan keluar dari pintu kamar. Tubuhnya melompat dan diam-diam terbang, kemudian, dengan kilat yang tidak terlalu mencolok mata, dia tiba di halaman kecil tempat Xiao Lingqi berada. Xiao Lingqi belum tidur, kamarnya masih diterangi dengan cahaya berwarna hangat, dan cahaya redup melukis pemandangan seindah mimpi ke jendela. Melihat sosoknya, Yun Ce tanpa sadar tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan dengan ringan menggerakkan pergelangan tangannya. Dengan itu, jendela dengan cepat terbuka tanpa suara, dan dia langsung masuk. Sebelum Xiao Lingqi berhasil menjerit, dia dipeluk oleh pinggang, dan bibirnya dicium dengan paksa. Semua suara menjadi rengekan tak berdaya. Dia secara tidak sadar berjuang, tetapi setelah mencium bau yang paling dia kenal dalam kehidupan ini, perjuangannya menjadi semakin lemah sampai seluruh tubuhnya melebur ke pelukan Yun Ce saat dia menutup matanya dan membiarkan pria yang tiba-tiba masuk untuk melanggar bibirnya. Lampu-lampu di ruangan itu padam oleh kekuatan energi yang sangat besar. Saat Xiao Lingqi masih dalam kebingungan yang penuh kasih, tubuh bagian atasnya didorong ke bawah ke tempat tidur oleh Yun Ce. Dia mengguncang salah satu tangannya dengan ringan, dan sabuk kupu-kupu serta kancing pakaiannya semuanya terlepas. Tangannya langsung meraih ke bawah pakaian dalamnya tanpa hambatan. Mengikuti pinggang kurusnya ke atas, dia meraih gundukan tanah yang lembut dan penuh dan mulai meremasnya dengan ringan. Mata Xiao Lingqi melonjak ketika dia melihat secara luas dan merintih panjang. Tubuhnya juga berjuang tanpa sadar. Meskipun dia telah diintimidasi oleh Yun Ce dalam banyak hal, itu melalui pakaian setiap saat, namun kali ini, dia dilanggar oleh Yun Ce tanpa hambatan. Namun, tidak peduli bagaimana dia merintih dan berjuang, dia masih lemah seperti binatang kecil yang terluka. Akhirnya, dalam kegilaannya, dia secara tidak sadar menggigit lidah Yun Ce yang mengganggu. Tindakan Yun Ce berhenti saat dia membuka matanya dan menatap wanita muda yang bibirnya melilit. Xiao Lingqi bernapas berat. Napasnya keluar ringan ke wajah Yun Ce, dan alis tipisnya sedikit gemetar karena gugup. Dibandingkan dengan Yun Ce, Xiao Lingqi,
yang tidak memiliki pengalaman, tidak berbeda dengan selembar kertas putih. Khawatir bahwa tindakannya yang di atas akan membuatnya takut, Yun Ce sedikit menyesalinya, lalu dengan ringan mengangkat tangannya dari puncak lembut itu. Setelah merasakan aksinya, kelembutan tiba-tiba menempel di tangannya, dan tiba-tiba, gundukan seperti salju itu sekali lagi memenuhi tangannya. Peluk aku dan tidur. Jangan biarkan pergi. Sepanjang malam, dia meletakkan kepalanya di dada Yun Ce, dan saat suaranya bergetar karena gugup, matanya yang indah tertutup rapat, takut bertemu dengan tatapannya. Yun Ce tersenyum ringan, dia mengangkat Xiao Lingqi, naik ke tempat tidur, dan memeluknya dengan erat. Kemudian, mereka tidur di lengan satu sama lain seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih muda. Ce kecil, kau tidak bisa meninggalkanku lagi, gumamnya pelan seolah dia sedang tidur. Jawab Yun Ce dengan suara yang bahkan ringan. Petik 2. Iblis yang besar ini, dia benar-benar bahkan bergerak pada bibinya yang kecil. Dalam pikiran Yun Ce, suara Jasmine yang membawa sedikit keinginan membunuh terdengar. Keesokan paginya Yun Ce, Xiao Yun, dan Number 7 Under Heaven pergi untuk mempersembahkan korban kepada pasangan Xiao Ying. Kemudian, dia dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Lingqi dan Xiao Lai sebelum meninggalkan Floating Cloud City dan tiba di Blue Wind Imperial City. Blue Wind Imperial City masih dalam kondisi gugup, tetapi atmosfer yang menakutkan jauh lebih samar daripada 2 hari yang lalu. Setelah memberitahu Chang Yue bahwa ia akan pergi ke Divine Phoenix Empire dan memaksa Divine Phoenix Army untuk mundur, Chang Yue tetap diam untuk sementara waktu ketika ia bersandar di bahu Yun Ce dan melihat lukisan Chang Wanhe di dinding. Dia berkata dengan lembut, suamiku, satu-satunya putri ayah kerajaan. Dendam membunuh ayah pada awalnya tidak bisa didamaikan. Tapi, aku adalah permaisuri Blue Wind Nation. Menghasut lebih banyak konflik hanya akan menyebabkan orang-orang Blue Wind Nation terjebak dalam spiral perang yang lebih mengerikan. Jika Divine Phoenix Army bisa mundur, hentikan perang, dan berjanji untuk tidak pernah menyerang lagi. Chang Yue menutup matanya dengan lembut, kalau begitu lupakan tentang balas dendam untuk ayah kerajaan. Petik 2. Lebih tua, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan, Yun Ce tersenyum dan berkata. Dia tahu bahwa kata-kata Chang Yue adalah karena khawatir tentang masa depan Blue Wind Nation, dan dia semakin mengkhawatirkannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa menggunakan kata-kata seperti ini dengan harapan meminimalkan konflik antara Yun Ce dan Divine Phoenix Empire. Karena, semakin kecil konflik, semakin rendah risiko yang harus ditanggungnya. Kakak ipar, aku akan pergi denganmu. Xia Yuanba menghancurkan tinjunya di depan dadanya, mengeluarkan suara keras yang menyebabkan seluruh istana bergetar hebat. Lihat apakah aku menghancurkan rumah para Dewa Phoenix menjadi berkeping-keping dengan pukulan. Tidak, Yuanba, kamu tinggal di sini, Yun Ce memandang Xia Yuanba dan berkata. Aku sendiri sudah cukup untuk Divine Phoenix Nation. Anda tinggal di sini, ada misi yang lebih penting bagi Anda. Petik 2. Blue Wind Imperial City adalah garis pertahanan terakhir untuk Blue Wind Nation, tidak mungkin runtuh. Jika saya marah Divine Phoenix Nation di sana ketika mereka tidak bisa menangkap saya, mereka mungkin melampiaskan kemarahan mereka di sini. Jadi seseorang harus ada di sini untuk melindungi tempat ini. Yuanba, itu karena kau ada di sini sehingga aku bisa pergi ke Divine Phoenix Nation tanpa khawatir. Petik 2. Kalimat terakhir Yun Ce menyebabkan Xiao Yuanba, yang sudah menggosok tinjunya, tidak bersikeras lagi. Dia mengangguk dengan kekuatan yang sangat besar, kakak ipar, jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada seorang pun dari Divine Phoenix Nation yang bisa berpikir untuk mendekati. Brother Under Heaven, aku juga akan merepotkanmu. Sik, awalnya, aku membawa kamu dan suster ketujuh untuk datang dan bermain. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan membawa kalian begitu banyak masalah. Petik 2. Hehe, nomor 1 di bawah surga tersenyum dengan tenang. Kakak Yun, kamu tidak harus bersikap formal. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Brother Yun, hanya Divine Phoenix Nation. Bahkan tidak layak disebut. Petik 2. Tentu saja, Yun Ce tertawa dengan kesombongan yang berkembang dari tubuhnya. Dia memeluk Chang Yue dan menatap matanya. Yuir, yakinlah, aku akan kembali. Tunggu saja di rumah. Saya berjanji akan membuat Divine Phoenix Nation memberi Anda jawaban dengan tulus. Petik 1. Petik 2. Yun Ce ringan mencium Chang Yue di dahinya, lalu terbang dan memanggil ark mendalam primordial. Kemudian, pada saat berikutnya, dia sudah menghilang di pusaran air spasial.